Bang Kevin masih mau ngasih perpuluhan ke gereja, percaya dengan orang yang nyangkut di kayu salib, atau seperti apa Bang Kevin? Silakan. Baik. Silakan dijawab Pak Kevin. Pertanyaan dari Kang Santa. Ya kalau untuk perpuluhan ya tetap memberi Bang, karena itu kewajiban kami. Kalau Bang Kevin tetap memberi perpuluhan karena Bang Kevin orang yang nyangkut di kayu salib, percaya harus dihilangin satu, percaya dengan perpuluhan atau percaya dengan orang yang nyangkut di kayu salib. Yuk. Ya mungkin saya memang harus mencari tahu dulu ya. Saya mau tanya ke Bang Jimen. Iya, iya. Buka mute Bang Jimen. Iya, sudah. Bang Jimen ini seorang mualaf. Bang Jimen, ketika ini saya ngeleng nggak? Ini saya ngeleng nggak? Ngelek kadang-kadang. Ketika Bang Jimen masih Kristen, Bang Jimen percaya dengan dosa waris nggak? Saya ketika Kristen, saya percaya dosa waris dulu. Karena doktrin gereja. Perbaiki sinyal ya, harus pakai hotspot HP. Siap. Nah, tadi Pak Kevin mengatakan bahwa itu bahwa persepuluhan tetap sebagai kewajiban Anda. Nah, kira-kira Bapak sudah baca bilangan 18:21 sampai 26? Pak Kevin? Ya Bang. Sudah baca? Di ayat mana tadi Bang? Nah, bilangan 18 nomor 21 sampai 26. 21-26. Dibacakan aja Bang. Oke. Persepuluhan itu hanya diberikan kepada suku Lewi, ya, yaitu untuk pekerjaan mereka di kemah pertemuan. Diberlakukan persepuluhan itu hanya kepada suku Lewi. Suku Lewi itu bangsa Israel, saudara. Bangsa Israel. Jadi kalau ada kita mengaku-ngaku itu bangsa Israel, bagian dari bangsa Israel, itu baca itu, ya. Wahyu 9 itu, Wahyu 3 nomor 9 itu. Ya, Wahyu 9 atau nomor 3 itu. Bahwa lihatlah jemaat ini, jemaat iblis, mengaku-ngaku dari mulut mereka adalah bangsa Israel, tetapi tidak demikian. Disebutkan saudaraku bahwa yang mengaku-ngaku dari bangsa Israel tetapi tidak berasal dari bangsa Israel, seorang jemaat iblis. Makanya saudara, kalau Anda itu bukan orang Israel, nenek moyang kita bukan orang Israel, kita ini orang Asia ini, bukan orang Israel, jangan ngikut-ngikut. Maka ujuk-ujuknya kita akan disebut jemaat iblis oleh Tuhan ketika kita mengaku-ngaku dari orang Israel. Karena kita bukan dari orang Israel, berhentilah melaksanakan, memberikan, melakukan persepuluhan, karena itu tidak diberikan kepada Anda dan tidak diberlakukan kepada Anda, saudara. Nah itu saudara Anda, Dedek Warubu itu sudah bilang, turun kau Kevin. Nah dia sudah ketakutan itu, takut nanti kamu itu pindah ke kebenaran ya. Mau dia itu kamu harus tetap, iya saya tahu. Nah, takut dia kalau kamu itu menerima kebenaran, maunya itu sama-sama kita masuk neraka. Saya kan pakai data, pakai ayat. Nanti ditulis juga saudara, nanti bisa cek. Ya. Begitu dia Kevin. Contohnya kalau saya mengatakan ya, pengutipan uang distribusi sampah hanya berlaku kepada apa itu?
kepada orang Sumatera, apakah berlaku kepada orang Jawa? Kevin? Apanya bang? Macet-macet bang. Ketika saya menyampaikan distribusi sampah hanya berlaku kepada orang Sumatera, kira-kira berlaku nggak kepada orang Jawa? Bentar. Ya tidak lah, kan udah beda daerahnya. Nah, sama. Ya. TST. Selamat pagi TST. Halo, Ya, TST mau diskusi sama saya nggak? Mampus. ada rupanya otak kau. Ya, makanya kita buktikan siapa yang ada otak, siapa yang nggak ada otak. Open camp bang, kita diskusi yuk. Kalau ada otak kau, terangkan kebutuhan kau macam mana. Ya udah, ayo open camp kita diskusi yuk. Tuhan kau Ayo. dulu kau terangkan. Nggak usah bahas Tuhan kau gimana. Ayo, Kau, kita. Ya udah, sekarang mana Tuhan kau? Yesus, Mana? Tunjukkan di sini. Tunjukkan. Tuhan kau mana? Ya udah, tunjukkan dulu. Mana? Tunjukkan dulu. Kalau Yesus itu ada, tunjukkan mana sekarang. Yang mana? Tunjukkan yang mana? Yaitu Yesus. Yang mana? Mukanya yang kayak gimana? Yesus, Yang mukanya yang kayak gimana? Tunjukkan. otaknya yang kayak kau juga lah. Nah ini dah, longor. Berarti nggak ada otak kan? Masa gua disamain sama Yesus? Yesus kan gondrong. Saya rambutnya tipis, nggak gondrong. Kalau kau ada, Ada. tidak sama dengan makhluk, Berarti gua mirip Yesus ya? Udah pik ya? Gua mirip Yesus ya? tapi punya mata. Enggak. Berarti Coba gua tanya mirip dia, Yesus ya? bang. Coba Kalau tanya dia kau bang. tidak sama dengan makhluk. Ya udah, lu tanya Pin, lu Mata. tanya Pin. Lu kan udah punya ilmu dari tadi, Kaki. dari jam 10 sama gua udah punya ilmu kan? Tanyalah kau. Silakan. Halo bang tahu sama tahu nih. Orang Kristen bang. Kristen, kenapa rupanya? Ya santai bang. Santai, bang. Abang orang Kristen, gerejanya gereja apa bang? Ngapain kau tanya? Dah, berarti anda Kristen KTP. Saya nanya bagus-bagus loh. Nggak ada urusan kau. Neng, kita Jadi ngapain anda naik kemari? Kalau patah. kau Islam baru ku jawab. Ganti baru. Ya, Kalau kau Kristen nggak perlu Bertanya. kau nanya. saya cuma bertanya. Anda Kristen? Kau Islam apa Kristen? Anda gereja Biar di ku mana? Jawab. Kau Islam apa Kristen? Kedudukin patah. Memang anda ini nggak bisa mengerti Jawab. bahasa. Saya cuma Islam kau nanya. apa Kristen? Iya, saya Kristen. Kristen nggak perlu saya jawab. Jadi tujuan anda naik ngapain? Mampus. Nah, dia. Mana Allah kau itu? Tidak sama dengan makhluk. Loh, dia Kristen loh, Tuhannya Yesus Punya loh. mata. Saya bilang kalau dia Kristen saya tak mau melawan Kristen. Kenapa nggak mau? Saya nggak mau cari lawan bang. Ngapain saya melawan orang Bertanya. Kristen? Kalau pengikut Yesus. Ya udah, abang tujuannya naik ngapain kemari mau ngapain? Kau nggak usah nggak sok lawan. Kau sebut Ini hanya kau Kristen atau Islam. hanya kesetanan. Kalau kau Islam biar ku lawan. Ya, dia kan pernah open camp, si tahu sama tahu ini Bang Kevin. Bang Kevin tahu nggak dia kayak gimana? Dia kalau debat gini, itu siapa nama Tuhanmu, itu siapa namanya? Itu dia kalau menyon ini. Coba kau terangkan dulu Allahmu. Allahmu tidak sama dengan makhluk, tapi punya tangan, punya kepala, Itu kan? punya mata. Dia nuduh. Tidak sama dengan makhluk. Itu memang tidak sama Makhluk bro. mana yang tak Itu punya yang mata, di tak bawah punya jangan kepala? banyak ketawa, diblokir teman-teman, jangan ketawa, yang ngetawain blokir, jangan ketawain. Tanya kau, makhluk mana yang tak punya mata, tak punya kepala? Terangkan dulu Allahmu itu. Itu Kevin bertanya itu tahu sama tahu.
Sama tahu. Itu Kevin bertanya, kok tidak jawab kah? Nolomu dulu kau terangkan, nolomu. Ya, saya orang terangin. bertanya. Sebelum abang Sampai bertanya, dengan abang malu. jawab dulu saya. Oke, saya terangin ya. Kepala, punya Ya, kaki. Oke, saya terangin ya. Allah itu laisa kamisli syai. Allah itu tidak bisa diserupakan atau tidak bisa digambarkan dengan ciptaannya atau makhluknya. Jadi kita nggak boleh menggambarkan atau Jadi kenapa punya kepala, melukiskan. punya kaki? Mana ayatnya kalau Allah punya kepala, punya kaki? Tunjukkan Tuh, ayatnya tapi di mana. kepalanya di surga, kakinya di neraka, Nah, betisnya di kakinya, oke, kakinya ke neraka itu lagi nginjak-injak muka Tuhan lu, dibebesin tuh ke api neraka tuh. Lagi nginjak-injak muka Tuhan lu tuh. Di Iya, dalam neraka tuh. makhluk mana yang Iya. tak punya kaki? Makhluk mana? Iya, kakinya lagi nginjak-injak muka Tuhan lu di neraka. Kalau Cuy. berarti Dadah. Dede Waruwu jangan apa kalau Anda tidak menerima apa yang disampaikan, kita baca tadi tuh ayat-ayat Bible kan, isi Bible kan. Nah, jadi kalau Anda tidak menerima Dede Waruwu, silakan naik itu bertanya, kita santun, jangan tadi seperti beberapa dua orang itu yang naik kata kasar ya, maki-maki. Nah, itu tidak baik itu saudara ya. Kita tidak diajarkan Kristus seperti itu. Ya. Oh, cewek Betul dia, atau tidak, ceweknya Kevin? kali. Pin. Si Dede ini Tetangganya. cewek, Pin. Cewek. Ya dia cewek, perempuan. Oh, jangan-jangan itu calon bini lu ya? Tidak. Tetangga aja. Kevin ini orang Nias. Nias dia. Dia dari kemarin belajar sama gua, cuma kemarin tuh subuh kepotong sama ajan subuh. Jadi saya lanjutkan tadi dari jam 10. Dari jam 10 sampai sekarang dia berdua sama gua diskusi. Oke. Ya kata gua gini tadi di akhirnya, kan dia punya PR satu nih yang belum kejawab nih. Si penerima firman ini kan Yesus nih, si penerima firman. Semua firman yang kau belikan telah aku sampaikan. Betul? Setuju kan Kevin? Nah, pertanyaan gua, ayat apa yang pertama kali diterima oleh Yesus dari Allah? Haleluya. Apa? Nah, Kevin nggak bisa jawab. Itu PR. Iya, per itu ya, dicari itu di dalam. Cari itu. Tanya sama Bapak Kalau Pendeta. misalkan Ini ada ayatnya itu tertulis firman pertama yang diterima oleh Yesus, saya ke Kaltim sekarang ngeramal cewek. Ini Kevin ini tinggal 2 hari lagi, ini hari Minggu ini kan pergi gereja toh. Nah, nanti tanya nanti sama dia, sama Bapak Pendeta, evangelis. Besok gereja. Besok Oh, dia kamu Katolik? kan bukan dia Advent mensabatkan hari Sabtu. Oh, Advent luar biasa saudaraku, luar biasa ini. Anda orang Nias ya? Ya. Oke. Saya juga orang Nias saudara. Saya Hardefa. Marga apa? Saya Waruwu. Waruwu. Oh, Nias Barat. Lah. Iya, orang. Saya bahkan pendebat pembela itu namanya Tritunggal kekristenan. Karena saya tidak baca Bible dengan baik. Saya tidak baca dari awal Kejadian sampai Wahyu. Saya datang ke gereja mendengarkan duduk, mendengarkan firman Tuhan apa yang disampaikan pendeta. Padahal tema yang dibawanya itu tema yang dipilihnya dari rumah tadi. Jadi kita tidak tahu apa asal-usul tema tersebut. Adakah pembandingnya? Adakah ceritanya di awal? Kok tiba-tiba melompat? Nanti kita dikatakan, oh kita renungkan tadi ayat yang dari gereja, kita renungkan di rumah. Kita hanya merenungkan di situ saja yang dipilih orang itu. Tetapi kita tidak baca sepenuhnya sehingga kita tidak menemukan mana yang kebenarannya, mana yang harus pembenarannya sehingga mereka bisa menipu kita saudara. Nanti saya bisa tunjukkan kepada Anda. Saat tadi saya barusan doktrin gereja wajib mentuhankan Yesus. Wajib. Di luar yang tidak mentuhankan Yesus itu disebut dengan sesat atau bidat. Padahal di dalam firman Tuhan tertulis
bahwa Yesus tidak pernah mengaku Tuhan, tetapi dia malahan menyuruh bahwa Bapaknya lah Tuhan, sembahlah Bapakku. Mana datanya? Yohanes 4 nomor 21, 22, 23, 24, 25, 26. Itu Kevin baca, itu catat. Mana datanya lagi? Ya, itu di Yohanes 17 nomor 3. Mana datanya? Kisah para rasul, dia adalah hamba. Ya, Ibrani, dia adalah memberikan doa untuk diselamatkan. Ada Tuhan minta keselamatan kepada Tuhan lain, itu bahaya Kevin. Berarti ada dua Tuhan itu. Makanya saya bilangkan, kita jangan hanya mendengar, jangan menerima kucing dalam karung. Sering dikatakan itu di nias kita kan, bitema mau bakaru. Jangan menerima bulat-bulat apa yang disampaikan, cari tahu kebenarannya saudara. Cari tahu filosofi itu yang disampaikan oleh nenek moyang kita itu ternyata berguna dalam keimanan kita. Ya, kalau Bapak Pendeta mengangkat ayat ini, pernahkah kamu tahu selama bergereja, saya cari itu, pernah nggak mereka memberikan tema dalam gereja itu, Yesus hamba Tuhan? Ternyata ada di dalam Bible firman itu, tapi tidak pernah itu gereja memberikan itu ayat renungan kepada jemaat. Kenapa? Ada jemaat nanti kan bertanya-tanya, jemaat pintar, kenapa jadi hamba dia? Sudah turun tata tah? Tidak mungkin seorang hamba ya menjadi Tuhan dan Tuhan menjadi hamba. Kalau Tuhan menjadi hamba, siapa yang mengisi kekosongan yang di atas tatanya di kerajaan surga, saudara? Betul. Siapa? Nah, terus gini, maaf Bang Jimen, terus satu lagi tentang Ma'aser tadi, tentang perpuluhan tadi. Saya udah menjelaskan panjang lebar ya ke Bang Kevin tentang perpuluhan. Perpuluhan itu atau Ma'aser itu yang dilakukan oleh Yahudi itu untuk orang-orang Lewi, untuk membantu teman-teman di sana, saudara-saudara di sana, fakir miskin, janda-janda yang kurang cantik, orang-orang jompo, orang-orang yang kesusahan di sana, dan itu juga untuk ke suku Lewi. Nah, kalau di Indonesia Ma'asernya atau perpuluhannya itu dibagikan untuk siapa? Kata Bang Kevin tadi, untuk kas gereja. Keduanya untuk gaji para penggembala, penginjil atau para pendeta di situ. Dan itu pun kalau di sana berbentuk hasil bumi, upeti, hasil bumi, hasil ladang. Kalau misalkan di sana hasil ladangnya gandum atau padi, dia itu ngasihnya padi, berbentuk padi, bukan berbentuk angpau. Nah, kalau di Indonesia kan di sini suku Lewi cabang Indonesia itu berbentuk angpau, berbentuk berbentuk hepeng. Nominal. Nah, betul, berbentuk nominal. Nah, kalau misalkan Bang Kevin, misalkan nih, Bang Kevin kerja di tempat minyak, Bang Kevin punya pabrik minyak, dan hasilnya itu minyak. Bayangin, 1 bulan minyak itu terjual 1 ton. Artinya Bang Kevin itu harus ngasih 1 kuintal kan? Oke? Karena 10%. Harus ngasih 1 kuintal. Nah, 1 kuintal ini ambil sama Bang Kevin, tumpukin tuh di tengah-tengah gereja tuh. Bok, ini Ma'aser gua. Ini hasil kerja gua. Tumpukin, jangan berupa uang. Kalau mau mengikuti perintah Tuhan. Betul nggak Bang Jimen? Betul. Kalau bilang nggak betul, awas loh. Gitu Bang Kevin. Nah, Bang Kevin, poin yang paling penting di sini, Bang Kevin jangan takut dosa kalau tidak mau ngasih Ma'aser atau perpuluhan. Jangan tidak takut dosa. Karena apa? Dosa kalian itu udah ditebus sama orang yang nyangkut di kayu salib. Jadi kalau nggak ngasih perpuluhan juga nggak bakal dosa. Itu. Bagaimana lanjut? Iya, Kevin tadi kira-kira menanggapi typing-typing di bawah itu, bahwa dibilang di Islam mengajarkan pembunuhan, ya kan? Iya. Kevin, ya, saya tunjukkan kepadamu di dalam Bible itu lebih parah. Kalau kita tanya kepada orang-orang tersebut yang mengatakan di mana ayatnya, dia bingung. Dia tidak bisa tunjukkan data. Karena memang tidak seperti itu yang diperintahkan. Ya, oke, saya tunjukkan. Izin, Kang, saya dibesarin. Saya pakai data ini sama Kevin, saudara saya dari Nias. Ya. Nih. 1 Samuel 15 nomor 3 dicatat Kevin, ada di situ apa? Pulpen kah? Ya. Dengarkan baik-baik, saudara.
Jadi pergilah sekarang, kalahkan orang Amalek, tumpaslah segala ada padanya dan jangan ada belas kasihan kepadanya. Ini kata Tuhan ya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak, yang menyusu lembu maupun domba, unta maupun keledai. Tuhan memerintahkan untuk menumpas satu bangsa tanpa belas kasihan, padahal tadi dikatakan ajaran kasih. Apa salahnya anak-anak yang baru menyusui? Apa salahnya ya itu domba? Domba tidak tahu-tahu apa-apa, dia hanya makan rumput itu. Apa salahnya unta? Kenapa? Keledai juga dibunuh, itu tidak belas kasihan. Ini perintah Tuhan. Kira-kira ajaran seperti itu ajaran kasih atau tidak? Jawab dulu sama saya dengan jujur. Kevin, jawab dulu. Secara logika, saya tidak minta keimanan ya. Kalau keimanan itu urusanmu. Jujur. Kevin, ajaran kasihkah itu? Kalau di ayat ini yang ngomong siapa, Bang? Tuhan, biar saya tunjukkan kepadamu ya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Berarti hanya menghalangi ya, masalahnya hanya menghalangi. Pergilah sekarang, diperintahkan Tuhan untuk menumpas domba, hanya menghalangi. Cuma beberapa segelintir orang yang berbuat, semua dipukul rata. Kira-kira itu ajaran kasih? Katanya tadi di dalamnya tidak ada belas kasihan ya. Jawab dengan jujur, dengan logika. Jangan jawab pakai iman. Kalau iman nanti itu urusanmu itu. Silakan saudara. Bang Jiben, sekalian di Lukas 19:27 Bang Jiben. Lukas 19:27. Siap. Kevin, jawab jujur. Ini ajaran kasih kah? Jadi untuk ayat yang tadi kalau secara logika tidak ada kasih di situ. Ajaran kasih. Tepuk tangan. Luar biasa. Lukas 19:27. Oke, satu-satu ya saudara ya. Kita buka ke Lukas dulu. Lukas 19:27. Gurunda, naik Gurunda. Ini ada Bang Kevin. Gurunda, iya. Belajar. Gurunda hanya bawa ini cocok sama Gurunda ini. Nah ini perkataan Yesus ya. Iya, ini perkataan perkataan Yesus. Ini tinta merah saudara ya, tinta merah. Ya. Lukas 19:27 dicatat itu. Jangan hanya dipantengin aja. Akan tetapi semua seteruku, kata Yesus, yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Si paling kasih. Menurut Kevin yang punya logika, berdasarkan data yang tertulis, ini ajaran kasih atau bukan? Jawab jujur. Saya tidak bertanya iman ya. Tidak. Oke. Berarti Tuhan sebelum ada Yesus yang dianggap Tuhan di bumi, ternyata ada perintah bukan ajaran kasih. Nah, ya. Ini lagi saudara, 2 Yohanes 1 nomor 10. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Ini ajaran kasih, toleransi atau tidak menurut ayat ini? Silakan Tidak. Kevin jawab. Jawab Kevin. Biar Kak Kevin harus pakai logika Kevin menjawab berdasarkan data. Iya, secara logika tidak. Oke. Tuhan baik. Nah, ini satu lagi. Mantap. Ini ya. Nih, saya ambil itu dari Imamat 21 ya nomor 17 ya. Kata Tuhan seperti ini, Kevin ya. Katakanlah kepada Harun begini, setiap
orang dari antara keturunanmu temurun yang bercacat badannya, janganlah datang mendekat untuk mempersembahkan santapan Allahnya, karena setiap orang yang bercacat badannya tidak boleh datang mendekati orang buta, orang timpang, orang bercacat mukanya, orang yang terlalu panjang anggotanya, orang yang pantang, yang patah kakinya atau tangannya, orang yang berbongkol atau yang kerdil atau pendek badannya, atau yang bular matanya, orang yang berkedal yang kiri atau berkurat, atau yang rusak buah pelirnya. Setiap orang dari keturunan iman harus bercacat, janganlah datang untuk mempersembahkan segala korban apian kepada Tuhan. Pertanyaannya saudaraku, ini Tuhan menciptakan orang bercacat, orang berkurat, tiba-tiba dilarangnya. Kira-kira itu Tuhan yang adil atau tidak? Jawab jujur pakai logika berdasarkan data tersebut. Tidak. Oke. Tidak, saudara-saudara. Memang pahit kebenarannya. Bang Jimen, biar komparasi, Bang Jimen masuk ke ayat Al-Quran. Dibuka surat An-Nisa ayat 93. Oke. Buka surat An-Nisa ayat 93. Kita lihat tadi ya, An-Nisa 43. An-Nisa 93 kok 43. Oh ya, sorry. Saya hanya sedikit, jangan marah-marah. Ini dia saudara ya. Gurunda tadi naikkan Kang. Ini cocok sama Gurunda. Saya dulu di terapi Gurunda juga. Baca yang keras. Surat An-Nisa ayat 93. Dengarkan bagaimana di dalam Al-Quran. Bandingkan dengan pernyataan orang-orang kita Kristen dari Nias ya. Dengarkan. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam, neraka. Kekal ia di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. Selamat datang di kebenaran. Kalau tadi di ayat Bible Yesus sendiri berkata menyuruh membunuh, kalau di An-Nisa barang siapa yang membunuh, apa itu balasannya? Jahanam. Neraka jahanam, neraka yang paling hitam pekat. Oke, jadi siapa yang paling kasih? Jawab, Kevin. Secara logika, saya tidak butuh iman. Jawab. Jawab, saudara. Yang dari surat An-Nisa tadi. An-Nisa ya? Mantap. Iya. Mantap, luar biasa. Ini lagi saudaraku. Di dalam kekristenan itu sering diagung-agungkan itu mengasihi musuh, iya kan? Betul Kevin? Iya. Oke, kita baca di. Kau catat juga, jangan hanya iya aja. Kalau saya dulu setiap lawan bicara saya catat itu, mana tahu dia bohong-bohong. Kau tidak curiga sama saya kah? Harus curiga juga. Jangan menerima kucing dalam karung. Ya. Matius 5:43. Kata Yesus, ini tulisan merah. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Disuruh membenci musuh ini, bahaya ini. Itu tadi udah saya kupas ayat ini, bengong Kevin, dan disuruh membenci orang tuanya, membenci saudaranya, anak istrinya dibenci. Kalau pengen ikut Yesus. Itu dia saudara. Itu pening kita, itu bahaya itu. Pening ini Bang. Ya. Pening. Iya. Ayat-ayatnya semua dicatat ya Bang Kevin, nanti kumpulin biar Bang Kevin ngasih ke pendetanya. Yang tadi PR dari saya juga ya. Begini Bang Kevin, ya, Anda ini saudara saya dari Nias ya, seorang Kristen yang menurut saya bisa membedakan, menjawab secara akal, logika dengan iman. Kalau iman itu hak Anda, ya. Kok beriman kepada botol kecap, sandal jepit itu urusan Anda.
Tetapi kalau soal berbicara dengan akal yang tertulis, itu beda cerita. Kita tidak berbicara iman. Saya hanya mau menyampaikan kepada Anda saudara. Pada saat ini ketika Anda berhenti mentuhankan yang bukan Tuhan sesuai dengan pernyataan kita di awal tadi, bahwa seorang ciptaan tidak mungkin menjadi pencipta dan pencipta tidak mungkin menjadi penciptaan, dan begitu pula seorang ciptaan tidak mungkin disembah sebagai pencipta, tetapi sebagai pencipta akan disembah sebagai Tuhan yang menciptakan. Maka ketika Anda berhenti mentuhankan seorang ciptaan, Anda lebih baik daripada Kristen-Kristen yang mentuhankan seorang makhluk ciptaan Tuhan. Lebih baik selangkah maju, lebih baik selangkah maju lebih baik daripada tidak sama sekali saudara. Lebih baik mulai dari sekarang daripada terlambat sama sekali. Pelan-pelan, tidak ada proses yang tiba-tiba itu, kecuali kalau ada itu mujizat atau hidayah dari Tuhan. Satu langkah dulu, kita mengikuti apa isi firman Tuhan. Ikuti dulu firman Tuhan, jangan dengarkan dulu pendeta. Itu pendeta kalau kita tanya itu berputar-putar, itu seperti komedi putar, itu kayak gasing, ya. Nah, kita harus pakai dulu akal. Ya, 2 Petrus 20 ya, disampaikan di sana. Ya, segala firman Tuhan dan isi nubuatan di dalamnya tidak bisa ditafsirkan oleh manusia. Bapak pendeta mentafsirkan dengan kehendaknya sendiri. Sudah melanggar itu firman Tuhan, saudaraku. Maka apa yang tertulis itu yang kau jalankan. Kalau dituliskan, disampaikan di dalam Bible, ya, jangan mentuhankan saya, tetapi sembahlah Bapakku, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang benar, yaitu menyembah roh. Roh itu tidak berdaging, saudara, maka jangan sembah yang berdaging. Tiba-tiba kamu nanti menyembah yang berdaging, itu bahaya itu, saudara. Roh itu tidak berwujud, roh itu tidak berdaging, saudara, tidak bernono, tidak punya mata, tidak bisa disunat. Makanya Yesus menyuruh untuk menyembah Bapaknya, karena Bapaknya itu adalah roh. Itu dulu, selangkah lebih maju dulu, ya. Mulai sekarang itu kenapa Yesus mengajari kita itu doa Bapa kami. Coba kamu dengar, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Nah, udah tadi dia baca. Tadi dia baca. Iya. Mau baca Iya, lagi, itu. Kevin? Baca lagi, Kevin. Baca lagi, coba. Baca lagi. Kevin. Baca. Nah, Baca. ada nggak nama Yesus di situ? Apa yang dibaca itu memang udah hafalan. Baca, dibaca. Gak apa-apa, baca aja. Biar Oh, banyak dihafal, yang- disebut. Kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Harus pakai amin dong. Amin. Amin. Malas. Tadi saya Amin. bilang amin di... Bukan amin, amin. Harus Amin. gininya harus gitu. Amin. Kita masuk ke hal yang fundamental yang harus diketahui oleh Bang Kevin di sini ya, Bang Kevin. Bang Kevin, Kristen kan Sedikit-sedikit dulu bang. Sikit-sikit ya, dulu. Katanya. ya ini ke hal ininya, ke pokoknya ini. Ini ke pokoknya masuk nih. Ke yang paling fundamental di sini. Bang Kevin kan Kristen selalu mengklaim Kristen itu abad pertama loh, abad pertama loh. Islam abad ke-7, Islam abad ke-7. Nah, saya pengen tahu nih Bang Kevin, Kristen kan di abad ke-pertama. Kira-kira menurut Bang Kevin, nama kitabnya apa nih? Ini ke pokoknya ya. Waalaikumsalam. Nama kitabnya? Saya tidak tahu dan tidak pernah di... Ini nih, makanya kata saya ini hal yang fundamental, hal yang sangat penting dan pokok ini. Ini harus diketahui sama orang aliteng-aliteng yang ada di cabang Indonesia ini. Kalian ini kayak mana? Kok kitab sendiri nggak tahu? Coba tanya Islam. Apa nama kitabnya di abad ke-7? Pasti jawabannya serempak, semuanya kompak, satu komando. Al-Quranul Karim. Coba tanya orang Kristen. Apa nama kitabnya di abad ke-pertama? Nggak tahu bang saya. Bingung kan?
Ya terus apa bang? Nggak apa-apa, gue mah nggak masalah. Iya, maksudnya apa nama kitabnya? Kalau Bang Kevin tidak tahu nama kitabnya, gimana Bang Kevin mau mengimani? Mengimani hal itu? Masalahnya apa? Dasar kita mengimani, dasar kita tahu adanya Tuhan itu adalah apa? Dari apa? Jangan nangis. Dari apa? Dari kitab, Bang. Sedangkan Bang Kevin sendiri tidak tahu apa nama kitab Bang Kevin di abad pertama. Kitab Bang Kevin apa sekarang namanya? Ya sekarang Alkitab. Alkitab itu bahasa apa? Bahasa Indonesia. Ini korban doktrin kayak gini. Yang awalnya ada al, ya, itu bahasa Arab Bang Kevin. Kitab itu bahasa Arab, apalagi depannya ada al. Alkitab itu bahasa Arab. Sedangkan kitab Bang Kevin ditulis dengan bahasa Yunani dan Ibrani. Gak ada al di situ, gak ada Alkitab. Nangis. Coba bahasa Yunaninya, kitab Bang Kevin, kitab Kristen berbahasa Yunani, di searching di situ. Apa nama kitabnya? Bahasa Datang ke Indonesia. Ya, bahasa Yunaninya. Oh, searching. Paksa dibuka lagi dia isinya. Ya iya, ntar kalau keluar dari sini kepantal. Betul. Betul. Keren. Dia sengaja mau diskusi tadinya sama Gurunda, cuma Gurundanya sibuk tadi ada podcast sama Julius. Tapi di YouTube Gurunda, di YouTube PM Abbas, live kok di sini. Nanti insya Allah besok ada waktu, malam ya, malam lah. Iya, Udah ketemu belum? Dalam bahasa Yunani koina. Yunani koine. Kenapa datang ke Indonesia jadi Alkitab? Saya nggak tahu. Pak Kevin harus tahu. Pak Kevin cari tahu. Kenapa sih kitab gua yang dianggap suci? Kenapa sih namanya ini sok ke Arab-Araban, mirip dengan Al-Quran? Al-Quran itu kan, Alkitab itu kan nama lain dari Al-Quran. Kenapa harus jadi hampir serupa atau diserupakan dengan Islam? Nah ini nih, di sini nih ngaconya nih. Ini udah diserupakan, udah jelas yang disalib juga diserupakan. Ini kita pun diserupakan sama mereka. Jadi gini jadinya. Kacau. Ini nih. Kalian itu senang banget menyerupakan. Nah, sekarang Allah. Negara mana yang menyebut nama Tuhannya dengan kata Allah? Negara mana Bang Kevin? Islam. Udah kena. Lanjut Bang Jimen. Iya. Itu tadi saudara. Ya. Kamu harus paham itu. Apa nama kitab saya sebenarnya menurut original teksnya. Menurut pada asalnya. Ya. Kita harus tahu itu. Saya dulu juga bertahan itu. Itu harus Alkitab. Harus saya gunakan kata Allah. Kata Allah. Tetapi karena saya apa? Ya, tegar tengkuk. Kenapa tegar tengkuk? Sombong tetapi botol, saudara dulu. Tidak mencari tahu. Setelah mencari tahu, baru paham, oh ternyata saya tidak bisa gunakan itu. Tidak mungkin nama seorang bapak tetangga saya, Budi, saya gunakan nama bapak saya. Itu kurang ajar, saudara. Itu kurang ajar. Kira-kira Kevin, nama bapak Kevin contoh Budi kan? Nah, tiba-tiba nama bapak Kevin, ada orang menggunakan nama bapak Anda contohnya di motornya. Ini motor yang bernama Kevin, tetangga Anda. Kira-kira marah atau tidak? Ya, marah lah. Marah.
Kira-kira orang yang mengambil nama bapak Anda itu pencuri atau tidak? Pencuri nama, bukan pencuri motor. Iya, pencuri nama. Luar biasa. Pencuri nama. Ya kalau di Kalau sini sih, ada- Bang Jimet, kalau di sini sih saya rasa di sini ada politis, ada faktor politis, bukan masalah agamanya. Di sini ada faktor politis yang ingin mengkristenkan negara ini. Contoh, Iya. ya, kata Allah, kata Alkitab itu kan diambil dari istilah-istilah Islam. Coba bayangin ya, kalau mayoritas negara Garut, ya, ini mayoritas negara Garut ya, menyebut nama Tuhannya dengan kata cireng, nanti datang Kristen ke negara Garut itu pasti akan menyerupakan, akan menyamakan istilah-istilah atau agama yang dianut oleh negara tersebut yang ada di Garut. Misalkan nama Tuhannya Cireng, nanti mereka datang. Pada mulanya adalah Cireng bersama-sama Cireng. Itu pasti kayak gitu, itu politis. Untuk apa? Untuk mengkristenkan, untuk mengambil mereka ke agamanya. Sembahlah Cireng sono. Begitu dia Kevin, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan yang telah dipilih pada malam hari ini, ya, kau harus mendengarkan kebenaran ini. Ini tanpa persepuluhan, tanpa perpuluhan, tanpa kantong kolekta. Kalau kita di gereja itu 4 kantong kolekta itu berjajar itu, berputar itu kantong kolekta, belum lagi uang pembangunan. Nanti Kevin sudah tahu uangnya nanti menuju kemana, di mana tempatnya nanti. Kevin sudah tahu itu, saya pun sudah tahu itu Kevin. Ini gratis. Kau catat. Kenapa saya bilang kau catat? Supaya kamu juga tidak ada namanya di dalam ini hatimu. kenapa dinaikin si pintu ini, kenapa dinaikin tukang report ini? Nggak usah dinaikin tukang report ini. Nggak bakal ngomong dia sampai kiamat 7 hari. Nggak bakal ngomong dia, nge-report doang dia. Iya, turunkan dulu saudaraku, izin. Nanti kita bahaya ini. Diturunkan momotnya siapa? Nah, kita nanti direport. Jadi Kevin saudaraku, ya, kita sudah tahu sebenarnya. Tadi Anda mengatakan kalau ada yang mengambil nama Bapak Kevin, seandainya contoh ini jangan tersinggung, lalu digunakan di motor, begitu juga orang Islam tersinggung. Kata Allah pertama kali itu timbul di dalam Al-Quran. Al-Quran Al-Karim yang dibawakan oleh baginda kami yang sangat mulia Nabi Muhammad SAW. Dari lisannya keluar kata Allah, saudaraku. Dari kitab yang wahyu yang dibawanya, yang disampaikannya. Tetapi kalian kadang-kadang orang-orang kita Kristen menghina, mencaci maki. Tetapi istilah-istilah yang keluar dari lisan baginda kami digunakan, itu namanya munafik. Munafik itu saudara. Orang-orang munafik itu. Dia menghinakan sesuatu hal, tetapi dia ambil bagian daripada sesuatu hal itu untuk dirinya. Itu munafik. Kenapa kami tersinggung? Itu satu tadi poin. Poin kedua saudara. Dalam Islam kata Allah itu sudah kita tahu pertama kali hadir di Al-Quran Al-Karim. Allah di dalam Islam itu adalah sebuah nama, bukan gelar. Sampai di dalam kitab Anda yang disebut dengan Bible menjadi gelar, kurang ajar itu. Yang lebih kurang ajar saudara, mohon maaf saya harus tegas, kita sesama orang Nias ini keras-keras kalau ngomong. Tidak, iya harus disampaikan. Apa itu? Ya, di dalam Islam kata Allah itu, ya Allah itu, Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Ketika kau ambil itu, kau curi, kau masukkan di dalam kitab Anda yang Anda buat itu sendiri, ternyata Tuhan Anda itu beranak, ya, punya anak. Maka itu adalah suatu penghinaan. Masa kau ambil nama orang yang, nama Tuhan yang tidak beranak dan tidak diperanakan, kau gunakan pada nama Tuhan yang beranak. Itu kurang ajar saudara, sangat-sangat kurang ajar. Ya, banyak istilah di dalam Bible Anda itu, rasul. Rasul itu istilah dari Al-Quran. Sebelum-sebelumnya itu tidak ada kata rasul. Kristen Arab tidak pernah menggunakan kata rasul sebelum hadirnya Islam. Tidak ada. Mereka iya, itu mereka pakai astopolos, itu dari Yunani. Kenapa tidak gunakan itu?
Kenapa? Kita kalau orang Kristen yang baik, orang Kristen itu yang memang kita pengikut Kristus, ya, kitab kita ini asalnya itu berbahasa Yunani kah? Ya kan? Nama Tuhan di situ disebut yaitu Theos. Apa salahnya menggunakan Theos Anak, Theos Bapa, dan Roh Kudus? Kan mudah. Sebab di dalam Bible Theos itu beranak. Kalau pakai kata Allah, kita ambil dari kitab lain, saudaraku, itu menghina orang-orang yang kita ambil. Ya, kita tidak hargai, kita tidak punya toleransi. Makanya kalau di Indonesia, saudaraku, digembor-gemborkan Islam tidak toleransi. Kalau kita mirorin, ternyata yang tidak toleransi, kadang kita di dalam kekristenan yang paling tidak toleransi. Masa nama sesembahan lain kau ambil, kau gunakan dalam nama sesembahan yang tidak sama pengertiannya nama sesembahan orang Muslim. Bahaya itu. Ya. Jangan gini, saudara. Kalau sering kita dengar itu di dalam Nias kan, orang Nias kita itu, orang Islam itu ya, itu menyontek-nyontek agama Kristen karena mereka datang belakangan. Pertanyaanku samamu Kevin, kau jawab dengan jujur. Dari pernyataan kata Allah, ya Rasul, kitab, siapa yang menyontek? Jawab jujur. Secara logika. Kevin jawab. Kevin jawab, jangan tidur. Belum waktunya tidur. Iya bentar bang. Siapa yang menyontek? Islam atau Bible? Kalau menurut pernyataan tadi ya Bible. Bible. Jujur. Bible. Jujur, saudara. Ini orang-orang yang ada di dalam pengikut Kristus, ya. Ini orang-orang akan menjadi menemukan titik kebenarannya suatu saat. Katakan amin yang bagi yang percaya. Kevin, sorry ya, saya terkadang terbawa-bawa suasana saya dulu ya. Saya dulu penginjil juga. Ya, saya dari gereja ONKP, BNKP, baru GBI. Jadi saya tahu tata cara itu, ya, memurtadkan orang saya tahu tata caranya. Ya, paling utama itu dipakai strategi apa itu? Berbohong. Ya, menggunakan istilah-istilah di dalam Islam. Isa kami gunakan itu dulu. Ya. Makanya saya bilang, menurut yang tertulis bukan dari ucapan manusia, bukan dari ucapan pendeta yang mengaku-ngaku diilhami Roh Kudus tetapi tidak sesuai dengan pernyataannya apa yang disampaikan isi Bible. Berarti siapa yang berbohong? Isi Bible atau pendeta? Jawab jujur. Jawab jujur. Pendeta, betul sekali. Betul sekali, saudara-saudaraku yang dirahmatkan oleh Tuhan. Ya, pendeta. Tadi 2 Petrus 20 tidak boleh menafsirkan dengan kehendak sendiri isi nubuatan dan firman Tuhan. Pendeta tiba-tiba mengaku-ngaku diilhami Roh Kudus. Dari mana kita bisa tahu dia diilhami Roh Kudus? Tiba dari situ dia berhitung uang. Ada Roh Kudus menghitung uang. Kau pikir itu? Habis persepuluhan, habis gereja hari Minggu, dia hitung duit nanti bersama dengan biasanya itu anggota gereja itu, pengurus gereja. Betul atau tidak, Kevin? Betul atau tidak? Jawab jujur. Iya. Habis itu nanti dibilangnya, oh ini bulanan saya, ini nanti bukan memang dia. Biasanya itu BPMJ, ya kan? Nah, para pengurus itu nanti bagian di bawah BPMJ. Nah, biasanya ada itu yang diilhami Roh Kudus menerima uang. Roh Kudus itu mata duitan. Bahaya itu, Kevin. Roh Kudus itu tidak melihat, tidak menerima namanya uang. Tidak mengenal nominal. Dan setiap Roh Kudus menyampaikan sesuatu hal apa yang tertulis dan apa yang telah diucapkan oleh Yesus sejak dulu kala yang sesuai dengan isi firman Tuhan, saudara. Kami di Islam, saudara, pedoman kami itu Al-Quran dan hadis. Tidak lain, tidak bukan, tidak ada lagi yang lain. Al-Quran dan hadis, final. Al-Quran itu perkataan Allah Subhanahu wa taala, firman. Full semuanya di dalamnya adalah perkataan Allah kepada si penerima firman, ya, dengan melalui perantaranya, ya. Hadis itu adalah sunnah Nabi. Jadi penjelasan firman yang dia terima dari Allah, dari Tuhannya,
penjelasan dijelaskannya kepada para sahabat dan para pengikutnya dan umat manusia. Contoh, biar saya kasih contoh kepada Anda. Allah berfirman, dirikan sholat. Manusia tidak tahu bagaimana tata cara sholat, kapan waktunya. Itu dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad itu di dalam hadis. Tidak boleh dicampur perkataannya di dalam Al-Quran, tidak boleh saudara. Makanya dibilang Al-Quran itu adalah firman Allah, karena murni semua perkataan Allah. Ya, firman Allah. Di dalam Bible beda, ada peranggapan orang, ada Lukas memutuskan, ada gosip, ada perkataan Korintus, Paulus. Memangnya Paulus yang mengutus Yesus? Sejak kapan Paulus mengutus Yesus sehingga dia bisa memerintahkan, membantah perkataan Yesus? Coba Bang Jimen, itu kan ada syair dan sebagainya kan kalau di Bible kan. Bang Kevin mungkin belum tahu nih, belum tahu penjelasan dari pendeta. Amsal 7, 18, 19 itu. Coba bacain Bang Jimen, dibuka ayatnya biar Bang Kevin baca juga Bang Jimen. Saya gedein Bang Jimen. Iya, Amsal berapa tadi saya lupa. 7, 18, 19. Iya. Ini sensitif ini sensitif ya. Diplesetin dikit aja, diplesetin dikit. Ya, saudara. Gampang Ini bahaya ini Kevin. Iya. Ini bahaya ini Kevin, karena kenapa masa ada firman Tuhan seperti ini? Ini saya takut ini nanti udahlah, kau sendirilah yang tahu itu ya. Saya tidak mau menyampaikan dengan tegas ini. Kita lihat Amsal 7 nomor 18. Kau punya Alkitab, kau punya Bible di situ. Kau buka juga Amsal 7 nomor 18. Kau buka juga. Bisa Kevin? Oke, Pak. Kevin? Oke. Nah, iya, kita mulai. Marilah kita memuaskan. Bireho. Memuaskan apa ini? Memuaskan birahi hingga pagi hari. Dan bersama-sama menikmati asmoro. Karena suamiku tidak di rumah. Ia sedang dalam perjalanan jauh. Sekantong uang dibawanya. Ini firman Tuhan. Mengajak memuaskan biroho. Bayangkan itu saudara. Ada firman Tuhan seperti itu. Firman Tuhan, perkataan Tuhan terucap dari lisannya, firmannya, ucapannya ada seperti itu firman Tuhan. Satu-satunya hanya Oten. Kau coba baca Jadi, itu Weda. Kau coba baca itu. Bang Kevin menurut ayat ini, jadi Tuhannya Bang Kevin itu ngasih tutorial kepada umatnya. Kalau misalkan suaminya lagi keluar kota, yaitu tutorialnya di Amsal 7:18. Bang Kevin bisa buka juga Bang Kevin. Tutorial itu bagus itu tutorial. Kalau pendeta nanti Kevin, kalau disodorkan ayat ini, dia kan ketakutan itu, terkejut, kok bisa ada dalam hatinya kan? Tiba-tiba dia berdalih, itu beda konteks. Saudara, dalam original teksmu berbahasa Yunani, tidak ada namanya konteks atau perikop. Kevin masih stay kan? Kevin tidak di langit itu tiba-tiba terjun payung kah? Kevin monitor. Ini Bang, pakai kipas angin Bang. Oh, kipas angin. Kupikir tadi tiba-tiba jatuh dari Kipasnya langit Bang kan? Kevin biar nggak masuk ke sini, kipasnya tembakin ke tembok. Ke tembok. Kipasnya Oke, tembok. oke. Iya. Waduh keren Bang Kevin. Sama saya aja tadi hampir 3 jam. Ditambah sekarang wah kuat Bang Kevin, Masya Allah. Keren. Ini kalau orang yang cerdas kayak gini. Iya. Di dalam Islam itu Kevin, saya jangan kalau kau contohnya dengar ya, kalau kau dengarkan itu di lingkungan kita itu orang Kristen, apalagi khususnya orang Kitanias itu banyak itu syubhat-syubhat yang timbul dari telinga-telinga, dari mulut ke mulut disampaikan kepada kita. Oh, Islam seperti itu. Kalau kau dengar sesuatu hal yang mengganjal tentang Islam, ya, kau dengar itu syubhat artinya tuduhan, fitnah, ucapan tentang yang tidak baik tentang Islam. Kau catat,
Nanti ketika nanti ini Komal hidup live, kau tanya biar ditunjukkan data. Biasanya orang-orang yang menyampaikan seperti itu, kabar burung itu tidak punya data itu, saudara. Saya dulu seperti itu. Saya dengar Islam itu menyembah contoh Ka'bah. Saya catat itu. Ketika live ada ustadz di atas, ditunjukkan ayatnya, ternyata tidak menyembah Ka'bah, yang disembah Allah. Tetapi yang dimaksudkan upah dari mengikuti perintah Allah itu, kita ada upahnya dari Allah, bukan Ka'bahnya yang memberi pengampunan, saudara. Tapi bentar Bang Jimen. Aduh ini nge-lag. Bentar Bang Jimen. Ngelek, Bang. Kira-kira nih ya, Bang Kevin pernah nggak mendengar ayat tadi di gereja Bang Kevin? Tidak, saya yakin tidak. Pernah nggak Bang Kevin mendengar ayat tersebut di gereja Bang Kevin? Kira-kira menurut Bang Kevin? Yang Amsal 7 tadi. Iya. Pernah nggak? Belum. Nah, Ya kan? ini ngapain ngasih perpuluhan, kata saya juga. Banyak ayat-ayat yang nggak mereka sampaikan sengaja. Kalau ayat-ayat seperti ini mereka sampaikan, pendeta sampaikan, gulung tikar itu gereja. Usaha ya, gulung tikar. Gulung tikar. Saya jamin tuh Bang Kevin. Iya. Gulung tikar. Saya- Cuma ada satu lagi yang Bang Kevin belum tahu. Bang Kevin, sepengetahuan Bang Kevin, Yesus itu diangkat ke surga itu di umur berapa? Cepet nih, kalau ini cepet nih. Di umur berapa? Enggak tahu. Hah? Waktu disalib umur berapa? Coba di googling. Coba. Kayak tadi. 31. 31, mantap. 31. Bang Jimen, ada tugas satu lagi. Kata Bang Kevin, Yesus diangkat ke surga pada usia 31. Udah pik ya, 31 ya? Oke. Oke. Bang Jimen dibuka Daniel 7 pasal 9. Kita buktikan umur Yesus 31 atau berapa? Jangan buat malu saya, Kevin. Ini 7 pasal 9 ya? 9. Nah. Ya. Aduh. Daniel 7 nomor 9. Sementara aku terus melihat tatah diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya Oke. putih. Nah, Ya. lanjut. Oke, pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Nah, dari ayat ini Bang Kevin, dari ayat ini ya, menurut Bang Kevin, usia Yesus itu 31 atau 33 atau udah tua bangka? Ayo, jawab. Menurut ayat ini nih. Ingat ya, sudah lanjut usianya. Rambutnya super putih. Yang putih itu berubah ya, berubah. Terus dia Berubah. nggak bisa berjalan, duduk di kursi roda dia. Lansia. Bisa jalan. Apa namanya? Iya, tapi kan di Alkitab kan 33 tahun. Ya tapi di Daniel kenapa jadi tua bangka? Tua bangka, udah tua renta. Yang benar yang mana? Mana yang benar, Kevin? Mana yang harus Aduh. kita ikuti nih? Menurut Bang Kevin, orang yang duduk di kursi roda itu A. Udah lumpuh, B. Kena stroke ringan. Jawab. Ini ayat ambigu semua, membingungkan semua, Pin. Bingung kita, Pin. Ini Daniel ini nggak bakal dibawa juga di gereja. Gulung Oh tikar. tidak lah, marah mereka, marah jemaat. Nanti Bang Kevin tanyakan ke pendetanya ya. Bang Kevin kan jemaat yang baik. Sambil ngasih perpuluhan, ini perpuluhan terakhir Pak gitu.
tanya tentang ayat-ayat yang ditulis tadi Bang Kevin. Nah nanti kalau misalkan sebulan kemudian kalau gereja itu gulung tikar mau dijual, tawarin ke saya sahadatin gerejanya ya. Perpuluhan terakhir. Iya. Iya. Jadi di sini Kevin, kita bukan kami seorang Muslim ya. Kami dilarang untuk memaksakan seseorang untuk masuk dalam agama kami. Itu perintah di dalam Al-Quran ya. Memaksakan secara yang tidak yang dikehendaki oleh Allah. Ya, kami dilarang dengan tegas. Sebab agama itu adalah hak setiap orang. Kamu itu mau pindah atau tidak mau pindah, itu urusanmu. Bukan untuk memaksakan Anda untuk pindah ke keyakinan kami. Kau harus cari kebenaran, itu maksud kami. Data yang kami bawa tadi, data di dalam Bible, bukan data dari di luar Bible. Palingan kami memberikan perbandingan di Al-Quran sedikit supaya Anda bisa membedakan mana sebenarnya ajaran kasih. Kalau orang di luar sana menggembor-gemborkan ajaran kasih itu ada di dalam Bible, ternyata Yesus mengajarkan untuk membunuh, datang dengan pedang, bahkan jangan menerima yang orang tidak seagama atau seajaran denganmu di rumahmu. Di dalam Islam itu, satu orang yang kau bunuh sama ceritanya kau bunuh semua orang. Ya, dan itu hukumnya dosa, tempatnya itu jahanam. Jahanam itu saudaraku, neraka yang paling pekat, paling dasar. Saking pekatnya itu bukan lagi merah, hitam apinya, panasnya luar biasa. Dan orang-orang tersebut ya, jadi saudaraku, terserah kau. Hanya saja saya mau sampaikan, kalau Anda ini satu langkah tidak mentuhankan makhluk atau ciptaan, yaitu Yesus, sesuai dengan perintah Yesus itu sendiri untuk menyembah Bapaknya. Coba kau catat Yohanes 4. Kau baca itu satu perikop sampai ke bawah. Yesus menyuruh menyembah Bapaknya dalam keadaan roh, bukan daging. Dalam keadaan yang tidak berwujud, ada matanya, ada mukanya, tidak, roh. Ya, satu langkah kau itu sudah menjadi pengikut Kristus yang benar. Nanti kau cari lagi kebenaran. Apakah benar Kristen ini pernah diperintahkan oleh Yesus, saudara? Itu satu-satu dulu. Ya, supaya kenapa? Agar imanmu nanti suatu kelak menemukan kebenaran. Tiba-tiba ada penyesat-penyesat yang datang dari luar, membisikkan di telingamu dengan mendayu-dayu, maka kau tidak akan goyah, kau akan bisa menjawab dengan benar kepada dirinya, saudaraku. Jadi langkah sekarang, mulai sekarang, nanti jam berapa ini, jam 4 biasanya kita ibadah pagi itu ibadah keluarga. Kau berdoa sama Bapa nanti, ya Bapa di surga itu berdoa kepada Bapa di surga. Jangan sebut nama Yesus sebagai Tuhan. Bisa kau sebut, ya, tetapi jangan berdoa kepada Yesusnya. Tetapi kamu berdoa dengan memujinya, memuliakannya. Kalau memang kau bertahan di dalam Kristen, tetapi harus kau ingat, ya, jauh daripada itu harus kau cari tahu kebenarannya. Apakah Yesus pernah memerintahkan Kristen masuk di dalam Kristen? Itu dulu saudara yang saya sampaikan kepadamu. Diambil alih Kang Santang. Iya, Pak Kevin. Dari semua ayat yang udah kita tampilkan, dari mulai kita berdua dari jam berapa ya, jam 10 ya, dari jam 10 sampai sekarang, kira-kira ayat apa yang menurut Bang Kevin yang ambigu, yang penasaran dengan satu ayat itu? Tadi saya udah berapa ayat, banyak banget ya. Coba Bang Kevin, ayat yang mana yang kurang? Sebenarnya bukan yang kurang sih, cuman saya hanya mau cari tahu tentang dari Galatia tadi ya, Galatia dan Daniel. Galatia yang mana? Galatia berapa? Galatia 3:13 tadi. Oh, Galatia 7. Galatia 7 nomor ayat berapa saudara? Nomor berapa? Ayat 18 tadi ya? Iya, Galatia 7 18. Galatia 7. Bukan, Amsal 7:18. Amsal 7. Kalau kenapa jadi ke Galatia. Galatia? Ya bengong. Oh iya, Amsal. Galatia yang jam 1 tadi ya? Iya. Ya, itu nanti sama saya itu.
Kenapa Amsal 7? Ini juga Dia penasaran, dia pengen ikut tutorialnya dia ke Amsal. bukan mau ikut tutorialnya, cuma kan dipertanyakan juga. Iya, iya. Iya, kau harus pertanyakan itu. Kenapa Tuhan menyampaikan dari lisannya, dari ucapannya, dari firmannya seperti itu? Pantaskah seorang Tuhan menyampaikan seperti itu? Sebab Tuhan itu yang keluar dari ucapannya, firmannya, lisannya itu, saudaraku, percayalah kepadaku. Itu hal-hal yang baik seharusnya, perintah-perintah yang baik. Kok tiba-tiba seperti emosionalnya, seperti manusia, itu harus kau pertanyakan itu sama Bapak Pendeta. Marilah kita memuaskan napco biraho. Apa itu? Bang Jimen diambil alih dulu ya, moderator diambil alih dulu moderator ya. Saya mau makan dulu sebentar ya, lapar. Siap. Begitu Kevin. Jadi iman kita itu kosong. Di dalam Bible sekolah minggu dulu, saya tidak tahu kalau sekolah minggu saya dulu itu ada itu guru SM sekolah minggu mengajarkan bagaimana kita mendirikan pondasi iman-iman kita anak-anak, yaitu dengan cerita di dalam Bible kita itu ada dua orang membangun rumah di padang pasir, yang satu membangun di atas batu. Ketika badai datang, hancurlah rumah orang yang membangun di atas pasir, tetapi yang membangun rumah di atas batu tidak akan hancur. Artinya pondasinya harus kuat, saudara. Seperti itu iman, seperti itu keimanan. Kita jangan hanya mengimani. Makanya kalau kita bertuhan, itu ada tata caranya, tahapannya. Kalau di dalam Indonesia, di bernegara, itu yang disebut SNI, Standar Nasional Indonesia, atau lebih jelasnya SOP, Standar Operasional. Ya, ada standarnya, ada tahapannya. Kau baca secara sistematis, terstruktur, lalu kau pahami dengan logis, baru kau imani, saudara. Bukan kita tiba-tiba baca harus langsung kita dengarkan perkataan doktrin orang lalu kita imani. Itu bahaya. Itu udah lompat, harusnya kita tadi kan itu lantai nomor 1, tiba-tiba kita lantai nomor 10. Itu bahaya itu, Kevin. Bahaya itu, Kevin. Kita tidak tahu nanti alur ceritanya, makanya harus kita pahami secara sistematis, terstruktur, baru logis. Bukankah di dalam Bible juga di perintah Tuhan, di dalam kitab kekristenan disebutkan, cintailah Tuhanmu dengan sepenuh, segenap hati dan akal budimu. Ada akal di situ. Baru budi itu mengamalkan. Ya. Harus pakai akal, bukan harus pakai iman. Iman itu nanti belakangan ketika kau sudah memahami apa yang telah disampaikan, saudara. Begitu dia, saudara. Ya, kalau doktrin, Kevin tahu apa itu doktrin? Kevin? Kalau doktrin tadi udah dijelasin sama. Ya, apa yang Kevin dapat ilmunya dari doktrin yang dijelaskan apa? Istilahnya, contohnya kalau orang tua kita menyembah Yesus, kita juga harus ikut seperti itu. Iya. Oke, lebih spesifik saya kasihkan, doktrin itu berasal dari manusia, bukan dari Tuhan. Berasal dari manusia, dari pemahaman manusia, dari aturan manusia, dari pikiran manusia, dari kehendak manusia. Sementara yang ada di kitabmu itu adalah firman Tuhan, berasal dari Tuhan. Mana yang harus kau ikuti? Berasal dari Tuhan atau firman Tuhan atau doktrin, saudaraku? Kau harus bedakan itu. Tuhan memerintahkan mengikuti firman-Nya, bukan doktrin. Itu kok bahaya itu. Kok bahaya itu, saudara? Ya. Saya di sini saya tidak mau memaksakan Anda. Saya menyuruh Anda carilah kebenaran. Saya dulu berbulan-bulan itu saya tidak mau pindah. Orang-orang muslim ini yang ada di Kumalinik tidak mengajak saya masuk Islam. Saya mencari tahu kebenarannya, saya cari. Saya tidak disuruh.
Kevin, begini Kevin. Anda kalau contohnya menginjak kotoran hewan, kira-kira Anda langsung cuci atau pindah dulu dari situ baru cuci? Jawab jujur. Iya, pindah dulu lah baru dicuci. Itu yang saya maksudkan saudaraku. Berpindah dulu pada doktrin, pada keyakinan yang ada datangnya dari manusia bahwa Tuhan itu beranak dan punya anak, dan Yesus itu adalah Tuhan. Berpindah dulu, tidak masalah, kau tetap Kristen. Ya, kalau kau mau gereja memang karena kehendakmu mengikuti orang tua atau paksaan orang, silakan. Tetapi sembari itu juga cari kebenaran ya. Ya, berpindah dulu, baru nanti dibersihkan nanti ketika apa? Ketika Anda sudah menemukan kebenaran, Anda dibersihkan ketika berpindah. Makanya di dalam Islam saudaraku, ya, orang-orang yang masuk Islam secara kafah artinya keseluruhan mental, fisik, semuanya, hati dan pikiran kepada Tuhan, kepada agama tersebut, maka saudaraku, percayalah, dosa Anda sejak Anda syahadat masuk Islam sampai lampau dibersihkan. Itu yang dimaksudkan tadi soal pembersihan. Tetapi terkadang orang-orang juga saudara, hidayahnya itu ya berbeda dengan hidayah orang lain. Ada orang tiba-tiba dia menganalisa langsung berpindah, itu tidak masalah. Tetapi ingat, ya, kau tidak boleh mempermainkan agama. Tiba-tiba Anda Islam, besok-besok lagi Anda pindah lagi, ya, ataupun Anda masuk Islam tapi masih makan babi, itu bahaya. Bahaya, itu mempermainkan agama. Siapa yang jamin saudara? Tiba-tiba Anda tadi masuk Islam, tiba-tiba beberapa hari kemudian Anda masuk lagi ke Kristen, dipanggil sama Tuhan, mati kamu secara kafir. Siapa yang tahu kematianmu saudara? Makanya di dalam Islam itu ada perintahnya, masuklah Islam secara kafah, menetap. Tidak boleh abu-abu, iya, tidak. Secara keseluruhan. Kita sudah tahu. Tetapi saya di sini tidak memaksakan Anda. Islam tidak pernah memaksakan orang. Carilah kebenaran. Tetapi saya sarankan kepada Anda, rekomendasi kepada Anda, carilah agama. Carilah kitab yang tidak ambigu, tidak bias, saling bertentangan ayatnya. Perkataan A dan perkataan B dan perkataan Tuhan itu saling bertentangan. Jangan. Carilah kitab, carilah agama, di mana agama itu ada kitab, lalu di dalam kitab itu ada Tuhan menyampaikan, inilah agama yang ada di sisiku dan yang kuperintahkan kepadamu. Cari agama itu. Ya, mantap, keren. Bang Kevin. Ya bang. Bang Kevin tahu Yahudi nggak? Cikal bakal Kenapa bang? adanya Kristen kan Yahudi ya. Tahu kan? Nanti Bang Jimen menambahkan juga. Menurut Bang Kevin, Yahudi kiblatnya kemana? Coba buka di Google. Kiblatnya Yahudi kemana? Kiblatnya Yahudi. Kita langsung nusuk ke poin-poinnya aja. Ayo, Bang Kevin, bisa. Bang Kevin pasti bisa. Kalau nggak bisa, Bang Kevin. Apa ya? Gambar apa itu? Bangunan apa itu? Di sini gambar Ka'bah di sini. Iya, betul nggak bang? Sekarang kiblatnya Islam di mana? Ka'bah. Ka'bah. Coba buka kiblatnya Kristen di mana? Ini kita kupas ajaran Samawi ya, agama Samawi ya. Agama langit yang diperintahkan Tuhan. Ke langit. Kiblatnya di langit.
Berarti kalau Bang Kevin ibadah di gereja, nyanyi atau jingkraknya gini dong. Karena kiblatnya di langit. Jadi harus menghadap ke atas, lihat ke gitu dong. Ya kan? Kalau di langit, apa nggak pegal tuh leher? Udah satu tuh. Udah satu. Tuhannya orang Yahudi kelihatan nggak? Turun ke bumi nggak? Jadi manusia enggak? Tuhannya orang Yahudi itu. Iya, iya. Jadi manusia nggak? Turun ke bumi nggak? Kelihatan nggak Tuhannya orang Yahudi? Bang Kevin? Yahudi, Tuhannya nggak ada, Nggak kelihatan. Orang Islam, Tuhannya kelihatan nggak? Nggak Nggak. Orang Kristen, Tuhannya kelihatan nggak? kelihatan. Ajaran Samawi, agama Samawi mengajarkan Tuhannya tidak kelihatan, Tuhannya satu esa, tidak tiga, tidak empat, tiga lima, tiga enam, pokoknya enggak lah, pokoknya ya. Nah sekarang ke original text, orang Yahudi punya original text nggak? Kitabnya? Punya. Punya. Orang Islam punya nggak original text kitabnya? Ya saya nggak tahu, Bang. Al-Quran. Al-Quran punya. Nah sekarang Kristen punya nggak original text-nya? Perjanjian baru. Iya, ada. Mana? Tapi saya nggak Tunjukkan. tahu di mana. Ya. Nah ini perbedaannya. Ajaran Samawi, agama yang dari langit yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Yahudi, Islam gitu kan. Satu, Tuhannya tidak nampak, tidak kelihatan. Kedua, kitab sucinya punya original text, ada pendampingnya di situ. Kalau di Yahudi ada Tanakh, kalau di Islam ada hadis, kalau di Kristen nggak ada. Yang kedua, kurbannya orang Yahudi mengurbankan sapi, kerbau, hewan, pokoknya hewan yang bisa dimakan. Islam juga sama, lembu, sapi, kerbau, kambing gitu kan. Cuma Kristen yang menumbalkan atau yang mengorbankan Tuhannya yang nyangkut di kayu salib. Nah, yang paling penting nih, apa tadi yang paling penting? Lupa saya. Apa ya tadi? Oh, kiblat. Kiblatnya Yahudi dengan Islam sama punya kiblat. Nah, sedangkan Kristen arah kiblatnya ke atas, jadi ibadahnya gini. Gitu, kiblatnya, soalnya kiblatnya di atas. Nah, ini nggak punya kita kiblat. Bebas kemana aja gitu. Ya, perlu dicatat tuh, nanti tanyain juga ke pendeta. Kita langsung ke poin-poinnya lah, biar langsung menusuk ke jantung, ke hati. Nah, lanjut Bang Jimen. Jadi gini, Bang. Halo, Bang. Apa-apa. Siap. Saya serius nih, ini serius saya. Ya, ini nggak serius lagi. Maksudnya saya sampai di sini dulu diskusinya. Oh iya, siap. Ya, saya mau istirahat, Bang. Iya, dia mau istirahat, Bang. Iya. Tapi gini Kevin ya, tadi itu dicatat sebagai renungan ya kepada dirimu ya, kau catat dan kamu pertanyakan. Nanti juga kita di orang Nias itu banyak kali subahat atau fitnah-fitnah yang diterima yang diterima untuk Islam. Itu kau catat aja itu fitnah. Nanti kau naik di atas ini, kau tanya, benar nggak Islam seperti ini saya dengar? Benar nggak? Jadi kamu bisa memahami Islam itu juga dari sumbernya, dari ahlinya. Nanti dibukakan data. Seperti itu kan Kang Kiang Santangat? Lebih baik seperti itu kan? Iya, Ya. gitu. Jangan Tadi kau yang tanya. kalau misalkan ada subhat tentang teroris ya, terolil, coba dibuka tadi yang Anissa tadi, yang 93 tadi, itu aja di Anissa bawah. tadi. Iya, satu orang kau bunuh sama-sama ceritanya kau membunuh semua orang itu saudara. Ya. Jadi begini saudaraku ya, Kevin, apa yang kamu ragukan, yang kamu dengar-dengar isu-isu tentang Islam, kau catat aja, kau tanya, ya. Jangan kau tanya sama pendeta tentang Islam, oh itu bahaya, orang kitabnya aja dia tidak tahu, apalagi Islam gitu. Islam itu kan berdasarkan ada namanya bahasa Arab gitu, dan ada keilmuannya. Saya memang tidak mampu di situ karena saya baru belajar juga, baru setahun lalu saya baru berpindah saudara.
Ya. Ini Bang Kevin sama saya baru 2 kali pertemuan ya. Baru 2 kali pertemuan kemarin sama sekarang ya Bang Kevin. Bang Kevin nanti siang masih ada waktu nggak atau malam jam 9 lagi? Malam Iya. aja. Bu. Iya, Jam 9 nanti lagi tanya. malam. Iya. Nanti Jadi saya tepatnya ganti itu, tema baru. Kang, Mesias. pertemukan sama Gurunda. Ya insya Allah kalau Gurunda ini soalnya kan besok perjalanan tuh Gurunda jauh. Nggak tahu jam berapa. Nanti saya jadwalin, nanti saya sinkronkan dengan Gurunda. Nanti kita bahas Mesias. Boleh Bang Kevin? Bang Kevin cari literasi aja, cari bahan untuk membahas masalah Mesias. Mau nggak temanya Mesias? Kan kalian selama ini mendamba-dambakan Mesias kan? Kedatangan Mesias kan? Oke, Mesias itu siapa menurut Anda? Menurut Bang Kevin? Yang akan datang itu Mesias itu siapa? Yesus itu sendiri. Yang benar. Iya. Yakin nggak itu Yesus itu sendiri? Hah? Yang saya pelajari selama ini kan memang itu. Oh iya, yang pelajari sama ini. Bentar, saya bukain ya. Kalau Mesias itu bukan Hanya Yesus. Yesus. Korintus 1 Korintus 11 nomor 1 dengan itu. Coba dibuka Bang Jimen, coba Bang Jimen buka di situ. Oke. Kita pakai data ini ya, saudara ya. Saya sambil buka data juga ini. Lupa saya di mana nyimpennya. Ini Kevin, sebelum ini penutup ya. Ya, supaya kamu bisa tidur nyenyak juga. Rupanya Kristus itu bukan Yesus, hanya Yesus. Ya. Nih, 1 Korintus 11 nomor 1. Dalam terjemahannya, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Kata Paulus, jadi pengikut aku sebab aku ini juga menjadi pengikut Kristus. Ini terjemahan yang salah saudara. Dalam original teksnya, di dalam strong numbernya, jadilah strong number 1, pengikut dan aku itu kan 2 strong number. Seperti atau sama 1 strong number. Tiba-tiba ada tambahan di sini, aku juga menjadi. Ini tambahan. Juga menjadi ini tambahan. Kalau kita klik ini, di sini hanya 1 saudara. Artinya dalam original teks Kristos. Kristos artinya Kristus, Mesias yang diurapi. Berarti kalau kita posisikan secara original teks, artinya secara sesungguhnya terjemahan yang sebenarnya, kata Paulus, jadilah pengikut aku sama seperti aku juga Kristus. Ya, betul. Coba Bang Jimen, di situ kan udah jelas tuh apa namanya, bukan ke Yesus. Coba Bang Jimen di situ buka Maliaki. Maliaki 4 pasal Maliaki 4 pasal 5 sampai 6. Ini kan Ya, tentang akhir zaman ya. Mesias itu kan akhir zaman kan turunnya. Nah, coba dibuka. Ya, izin Kang, biar saya lanjutkan tadi. Nanti saya lanjut ke situ. Ya. Ya, tadi itu kan Korintus kan 1 Korintus 11 nomor 1 ya. Kita buka lagi ini saudara. Ya. Roma 16 nomor 7. Tadi kan 1 Korintus Paulus Kristus ya. Roma 16 nomor 7. Salam kepada Andronikus dan Yunias. Ingat ya namanya Andronikus dan Yunias. Saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan, kata Paulus, bersama-sama dengan aku. Aku ini Paulus, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Di sini ada kata Kristen. Dalam original teksnya saudara, itu tidak ada kata Kristen. Mari kita lihat. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku yang pernah dipenjarakan bersama dengan aku, yaitu di antara para rasul dan telah menjadi Kristen. Kalau kita klik di sini, bukan Kristen, saudara. Kristos, Mesias, Kristus. Yaitu Kristus, orang yang diurapi. Berarti kalimat yang benar
Kalau menggunakan kalimat yang terjemahan yang benar, salam kepada Andronikus dan Yunias. Ingat ya, 2 orang, saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku adalah Paulus, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan telah menjadi Kristus. Ternyata bukan hanya Paulus Kristus, Andronikus dan Yunus, kan dibilangnya setelah, ya kan, ini yang telah menjadi Kristus sebelum aku. Berarti udah 3 Kristus itu, ya. Oke, masuk kita ke data Kang Kian Santa. Maleaki pasal 4. Oke. Maleaki 4 pasal 5 sampai 6. Nah, ini Baca di situ. ya. Siapa di situ? Yang turun nanti di akhir zaman siapa itu? Iya, dengar ya, saudaraku Kevin. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Siapa tuh Mesias yang datang? Jadi yang datang di akhir zaman siapa yang tertulis di situ? Nabi apa itu? Elia. Bukan Yesus. Dicatat ya Bang Kevin. Jadi Dicatat. yang kalian dambakan nanti Mesias yang akan datang di akhir zaman yang akan memukul bumi. Bumi ini akan pecah, terjadi gempa bumi di mana-mana, terjadi perpecahan, terjadi kehancuran. Siapa yang datang tadi? Nabi apa? Elia. Sebab apa? Elia belum meninggal, Elia belum mati. Elia diangkat ke surga jauh sebelum ada Yesus diangkat ke surga. Oke? Jadi Elia belum mati. Oke, mantap. Udah jelas tuh. Masih banyak ayat-ayat yang belum saya sampaikan karena kan waktunya Anda harus istirahat ya. Kayak Waktu Yesus. saya belum cukup. Yesus aja tidur di perahu, masa umatnya nggak tidur? Iya. Tapi beda kalau ini di kasur, kalau Yesus di perahu tidurnya. Oke, Sama buat perkata- Bang Kian Santang dan Bang Iya. Jiman saya turun dulu ya Bang ya. Makasih Bang. Iya, sama-sama. Jam 9 Salam ntar nanti malam ya? jam 9 ya. Iya. Bang Kevin, iya. Salam kepada saudara Anda tadi itu, tetangga Dede Warubu, bilang sama dia jangan marah-marah kalau di Komal, naik aja ya. Jangan Saya marah-marah. malah di WA sama dia. Iya. Kata dia dibisuin sama Bang Kian Santang. Iya, saya bisuin biar apa nggak terjadi huru hara di bawah. Saya nggak mau ribut, saya orangnya Iya. nggak mau ribut. Naik aja, naik. Biar Bertanya kan suruh kalau naik aja seperti ini. besok. Bareng. Mana Ya, mau kan itu- saya disuruh turun kok dia mau naik. Ya siapa tahu dibujuk aja kita belajar bareng. Saya nggak mengajak Islam loh, nggak mengajak Bang Kevin masuk Islam loh, enggak loh, dari tadi enggak. Cuma kita belajar bareng di sini. Atau Kita belajar enggak bareng. nanti, iya, atau enggak gini Kevin, sebelum turun ya, kok kasih tahu kan sama dia seperti ini. Ini nih, izin besarin saya Kang, sedikit aja. Iya betul. Nah, supaya Ini dia saya itu luluh hatinya. Ini pakai data ya. Nah, sampaikan salamku. Nah ini 1 Korintus 16:20. Salam kepadamu dari saudara-saudara semuanya. Ini ya, sampaikan salam. Ini aku titip salam nih sama Kevin kepada dia ya. Sampaikan salam seorang kepada yang lain dengan cium kudus. Ya. Oh, Nanti pakai cium kudus ya saudara. Nah, ini hanya perkataan saja gitu. Nah, atau ini Roma 16 nomor 16, bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus. Ya, salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus. Jadi saya menitip salam kepada Kevin, mana tahu luluh hatinya nanti saudaraku ya. Ya, oke, kira-kira begitu. Ya. Lanjut. oke Bang Kevin. Kita ketemu nanti malam ya. Kalau nggak mau siang, hari Jumat siang. Mana ya? Saya bebas sih sebenarnya. Paling ngedit video Ini udah sampai Sabtu, jam Bang.
Oh, hari Sabtu. Hari Enggak, apa? sekarang hari Jumat. Iya, hari Ya paling saya siang habis Jumatan ngedit video, habis itu bisa langsung lihat karena saya udah nggak ada. kalau Yang nanti ini malam lagi. kayaknya nggak bisa lah. Kenapa nggak bisa? Ya kan kami harus ibadah malam tuh. Ibadah. Oh, sabat ya. Sabat. Jadi siang gimana siang? Habis pulang Jumatan. Oh, kalau siang boleh sekitar jam 2. Jam 2 ya boleh, jam 2 ngedit video. Bisa lah jam 2. Jam 2 bisa. Kalau saya kan hari Jumat itu apa namanya? Sholat Jumat itu di Masjid Islam, Bang Kevin. Bingung kan dia? Bingung. Maksudnya gimana? Saya kalau hari Jumat, sholat Jumat di Masjid Islam. Bingung kan? Ya. Bingung dia. Saya jamin bingung dia. Ya udah, istirahat. Waalaikum ya ahli neraka. Udah lu diam dulu. Saya mau Udah, turun Bang. bang ya, udah jam 3. Ayo Assalamualaikum. Dadah. Dadah. Ngapain lu minta naik kalau mau turun? Ngehe lu. Ya, jadi begitu ya Kevin ya. Kamu follow ini di Kang semua akun Kian Santang ini. Ya ini orang Udah, baik. udah berteman. Gitu. Iya. Udah berteman kalau sama saya. Iya. Cuma nomor WA-nya saya belum dapat. Iya. Bisa DM WA-nya kalau memang WA akun fake pun tidak masalah. Ya, yang penting ada komunikasi ya. Kalau mau bertanya tentang Islam, tentang Bible yang benar, ini saudaraku ya gratis, tidak dipungut biaya. Ini sudah dimasukkan dalam BPJS. Percayalah sama aku, ya. Tidak ada pungutan apapun, ya. Jadi Kevin, ya semoga Allah mengkaruniakan hidayah-hidayah, jalan-jalan yang terbaik pada dirimu, apapun yang terjadi dalam hidupmu, andalkan Tuhan, karena Dia yang dapat menghendaki semua apa pergumulan kita di dalam hidup kita. Katakan amin bagi yang percaya. Ya. Silakan, silakan. Jangan amin. Kalau amin itu bahasa Arab, bahasa kalian itu amin. Pakai Ya kan amin. yang bertanya Bang Jiman, bukan saya. Iya, iya, iya. siap, siap. Oke. Jam 2 ya, jam 2 siang ya, Bang Kevin. Iya. Jangan lupa salam saya tadi sama Dede Waru ya. Oh, entar, Bang Kevin. Oh, entar lah siang aja deh. Kasihan. Iya. Gimana ini saya mau turun Pada- ditunda terus. Iya, ya, Jangan sudah, ditunda, turun. turun lagi. Itu kalau bisa, Bang Kevin, siapa tadi Dede Waru itu, jumpai sama Bang Kevin, ajak ngobrol sama Bang Kevin, ayolah kita belajar bareng, kita naik. Toh saya juga di sini, saya Bang Jimen, nggak pernah mengajak Bang Kevin masuk Islam kan, nggak kan? Nggak, saya nggak pernah. Islam itu nggak boleh mengajak orang yang punya iman, Agama. orang yang punya agama, nggak boleh diajak masuk ke kita. Beda sama kalian kan, ada misionaris itu tadi ya, yang memberitakan Injil. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Nah, konteks seluruh makhluk di sini sebelum turun bisa apa aja kan, pohon, terus kecoa gitu kan. Ada, saya pernah menyaksikan satu video pendeta lagi menginjili pohon. Sikira pada sikira pada diinjili pohon. Oke, Bang Kevin, syukron, Ya, makasih ya Bang Kevin. ya silakan tidur saudara. Oke Bang, terima kasih semua ya Bang Kian. Ya, salam dua sama ya. keluarga ya. Ada Bang Jiman dan Ya. semua penonton juga teman-teman, terima kasih ya. Saya turunnya. Ya. Ya, turun. Luar biasa saudara-saudara kita. Pagi hari ini kita sudah memberikan Injil ya, pemberitaan Injil kepada saudara-saudara kita yang mengaku-ngaku mengikuti Kristus. Ya, dengan Injil yang jujur, saudara-saudara. Dari jam 9 saya sama dia. Tadi sempat kali, live Bang. saya. Sempat live tadi habis maghrib kan saya rungkadin dulu karena saya kan harus masak dulu apalah, saya rungkadin. Terus saya live lagi. Alhamdulillah naik Bang Kevin dari kemarin itu udah 2 pertemuan sama saya itu. Berapa jam berarti itu kemarin 2 jam, sekarang dari jam 9 3. Saya bodoh kalau ngitung. 6 jam. Soalnya saya udah bebas, udah nggak ada ini lagi, buka HP, chat-chatan, WA-WAan, udah aman. Nggak tahu kemana ngilang.
Jadi begitu saudara, tugas kita itu hanya menyampaikan apa yang tertulis di kebenaran tanpa tafsiran, karena menafsirkan juga bagaimana di dalam firman Tuhan itu di dalam Bible tidak boleh. Tugas kita menyampaikan sebenar-benarnya dan membuat perbandingan dua hal, ya, dua kitab sebagai perbandingan di akalnya, di dalam hidupnya, pikirannya. Biarkan dia yang mengevaluasi, biarkan dia yang menyimpulkan, dan biarkan dia mengambil keputusan. Ketika dia mengambil keputusan, maka Allah menetapkan apa yang menjadi kehendaknya dari apa yang diputuskan oleh manusia tersebut. Jadi tugas kita hanya menyampaikan, tidak boleh kita. Karena saya paham ini nanti berat ini Kang Tian, soalnya itu lingkungan dia itu saya paham itu. Orang Waruwu banyak kan itu, orang-orang non muslim itu, marga Waruwu. Iya, tapi si siapa tadi Bang Kevin ini emang dia sengaja, bukan sengaja, emang lagi mencari tahu kebenaran, lagi mencari tentang ini ya. Baik, orangnya baik dia. Tadi dia kaget, sempat takut juga begitu pas saya ngomong tadi gini tentang ma'aser. Saya sengaja buka ma'aser ke dia tentang perpuluhan kan. Dia takut dosa kalau tidak mengasih perpuluhan. Saya komparasi ke orang yang pernah nyangkut di kayu salib kan. Itu kan untuk buat nebus dosa kan, nyangkut di kayu, nyangkut ya. Menyangkut sih. Nyangkut di kayu salib buat nebus dosa kan. Nah, kalau misalkan dia masih takut dosa dengan sering ngasih perpuluhan, berarti ini gagal dong. Ini gagal dong, ya kan? Tinggal pilih salah satu. Itu berarti. Dia pilih salah satu, takut dosa karena gak ngasih ma'aser, atau gak percaya dengan adanya orang yang nyangkut. Tuh. Jadi bingung, kok saya jadi takut ya Kang katanya. Nah kan? Iya. Tapi alhamdulillah saya mah nggak mengharapkan perpuluhan di sini, ngajarin orang Kristen, nggak berharap mereka ngasih perpuluhan. Dengan teman-teman mendukung juga, tetap bayar, diposting ulang, di share dan ngasih gift juga. Saya udah senang ngasih pelajaran buat kalian semuanya. Ini daging semua loh, dari awal sampai akhir ini daging semua loh. Datangnya Bang Jimen juga daging semua. Silakan di follow juga Bang Jimen nih, atau di report juga nggak apa-apa, bodo amat. Ya, jadi begitu saudaraku ya. Yang kita sampaikan pun juga bukan tafsiran dari diri kita. Kita hanya membaca. Gitu. Kita hanya membaca. Saya salut dia. Itu ciri-ciri orang yang belajar. Bukan ada ngomong saya mau belajar. Ya, belajar, naikkan saya. Ketika naik dia membantah. Dia tidak mendengarkan dulu. Kan dia tadi kan kita berikan waktu untuk berbicara. Iya kan? Kita tidak ada potong itu. Ya sampai saya bantu tadi, dia kan nggak tahu ayatnya. Allah itu ngasih firman ke siapa, dia kan nggak tahu. Sampai saya bantu, saya bukain. Iya. Semua firman yang kau berikan telah aku sampaikan. Jadi yang menerima firman di situ siapa? Yesus kan. Cuma ada PR satu, harus dijawab nanti malam. Apa coba Bang Jimen, tahu nggak PR-nya? Apa? Ayat pertama yang diterima oleh Yesus apa bunyinya? Iya. Izin ya Bang menanggapi ada typing dari tadi seperti ini. Juanda, Bang Jimen sudah bicara sama Dehe Waruwu. Saya sudah bicara kepada dia. Dia mengelak lalu mematikan komalnya pada saat itu. Ya. Karena Pak Dehe ini, mohon maaf saudaraku, yaitu dia pegang prinsip itu bersama-sama dengan pendeta yang naik di atas, ya di lima Bapak Waruwu itu kan dia berpegang teguh bahwa liciklah seperti ular, ya. Jadi dia dua mata pisau itu. Jadi, makanya saudara-saudaraku, ya kalau mereka itu berbahasa nias di atas komal sambil ketawa-ketawa, tolong direkam. Nanti biar saya artikan. Saya tidak pernah ya mengartikan sesuatu hal yang salah dengan terjemahan yang salah. Saya bukan LAI. Saya bukan LAI. Tadi pagi saya sebenarnya udah janjian sama si PST Suat apa Saud ya, PST Saud ya. Lupa saya, PST Saud apa Suat ya. Yang bapak-bapak itu penginjil dia pendeta. Udah janjian. Tadi kan dia di komalnya, ya ST Tuar, itulah postuar lah ya. Ya itu namanya. Dia kan membuka tema pencaplokan kitab suci. Katanya Al-Quran yang mencaplok kitab Alkitab
gitu kan. Nah saya tantangkan di bawah kan, saya komen di bawah, ayo kita PK berdua nanti malam, kata saya kan. Sebenarnya ada jadwal tadi. Agama mana yang mencaplok kitab antara Islam dengan Kristen kan, udah oke. Tapi saya tunggu-tunggu nggak ada datang, kampret nih pendeta. Itu nikmat banget tuh, itu nikmat banget kalau itu dia mau ngebahas masalah itu. Wah itu makanan empuk, itu enak banget, itu lezat, itu kayak makan jengkol muda kan, jual sambal, mantap itu. Aduh. Asin. Nanti kalau Ustadz Ali ke Kalimantan saya pesan ikan asin. Iya ya. Makanya itu tadi Pak Dehe tadi, saudara-saudaraku di bawah, itu dia tidak mau bicara baik-baik kepada saya. Dia malah berdebat, kan saya hanya bertanya. Saya masih ada rekamannya sampai sekarang kok sama saya. Ya. Saya ini hanya cari aman kepada mereka. Karena pelanggan saya juga orang-orang muslim. Pakai bahasa daerah Nias. Ya. Jadi jangan mudah, saya diajarkan guru saya, jangan menerima hal bulat-bulat. Telusuri dulu, saudaraku. Biarkan dia mendengar, tetapi kita harus berpikir, dia menceritakan, ya kita itu juga bodoh, tidak tahu apa-apa. Ya, dia menyampaikan bahasa daerah Nias. Makanya kemarin itu pas buka komal itu saya minta naik-naik, saya tidak dinaikkan sama dia. Saya tidak dinaikkan itu Pak Dehe. Ya. Iya, sampai dibilang kalau masih bahas agama dia tutup rumpukan bang. Iya, itu ngarang-ngarang itu. Saya tidak suka orang ngarang-ngarang tidak jujur. Ya, seoten-otennya saya dulu, sekafir-kafirnya. Paling tidak kalau hal-hal yang kecil seperti itu jujur. Itu hal kecil. Kenapa harus berbohong toh? Tidak baik, tidak baik itu. Ya, dia bisa mengatakan orang itu, ya bodoh, lula balu. Artinya itu tidak tahu apa-apa. Tetapi kalau dia berhadapan sama kita, itu waduh bahaya, lembutnya seperti sutra. Itu tidak baik, ya. Saya makanya kemarin tuh saya naik di komalnya, tiba-tiba dinaikkan karena Bang Bezi itu suruh naikkan, ya, ditegaskan Bang Bezi harus naikkan, saya baru naik itu. Saya bilang jangan abu-abu. Ya, di dalam kitab Anda juga itu tidak boleh abu-abu. Ya, jangan mengiyakan di depan kami, lalu kamu jadikan bahan olok-olok pada kami, itu bahaya. Tidak baik seperti itu, saudara. Iya. Jinak meremati. Iya. Tidak bisa, Kang. Sorry, saya dalam hal ini tegas. Saya memang orang baru dalam apologet di dalam Islam. Kalau dalam Kristen saya sudah lama di situ. Tetapi kalau di dalam Islam guru saya mengajari, jangan menerima hal informasi secara bulat-bulat. Pelajari dulu sikapnya. Gitu. Iya, ya. Betul. Oke, buat Jangan teman-teman yang ada di YouTube, ini masih pada live di YouTube loh Bang Jimen. Kita mengedukasi aja buat teman-teman YouTube Burunda Juma juga, Zulkifli Abbas Official masih live di sini, Panglima Apologet Islam, YouTube saya Akang Santang Official masih pada live di sini. Gitu, itu benar, emang benar Bang Jimen kayak gitu. Kalau saya ya, yang kayak gitu Bang Jimen ya, dulu contoh si siapa? Candy Susanto. Dulu ya contohnya Bang Jimen, dia pura-pura masuk Islam, pura-pura mau ada hanya pansos biar si followernya itu naik dulu. Ini kadang-kadang orang Islam juga, bukan saya mau menyudutkan orang Islam ya, orang Muslim selalu cepat euforianya itu terlalu dini, terlalu cepat. Wah ini mau mualaf, sini mau mualaf, ayo kita dukung, sini mau. Ternyata hanya pansos. Iya. Nah kalau saya mohon maaf ya di online kayak gini, saya suka pelajari dulu nih. Saya pelajari ini gimana nih orang ini. Ini hanya ingin pansos, cari followernya banyak, biar udah banyak nanti bisa dia live atau apa, nanti dia penginjilan atau apa. Kan ada masuk ke ini, ke ranah C5 ya, kalau itu kalau nggak salah ya. Bukan C6 ya, masih C5 itu. Nah kita harus berhati-hati teman-teman Muslim. Jadi jangan terlalu bereuforianya itu terlalu dini, dipelajari dulu sama kita, bener nggak ini orang, gitu kan? Contoh Demian, kayak di Susanto, banyak lah yang kayak gitu-gituan. Kita harus jadi perhatian juga itu. Ya, tidak masalah dia. Kalau saya pribadi ya Kang, dia tidak masalah ke komal siapapun dia nongkrong, tidak masalah, bagus itu.
Walaupun dia menafikan hal-hal apa yang disampaikan, berpura-pura, tetapi maksud saya gini, kalau di depan kami jangan pura-pura Anda, iya betul itu, iya benar seperti itu. Saya di belakang kau menceritakan sebaliknya. Saya tidak suka itu munafik. Kau di atas koma tunggu ya giliranmu, ya kalau mau bertanya dijawab apa yang kau tanya, sudah tidak masalah. Saya tidak mau atur juga kamu, kalau saya pribadi ya Kang, ya. Soal kamu nanti itu my life, nanti ketika followers banyak itu urusan hakmu. Tidak ada hak saya di situ, tidak ada hak kami. Hanya saja coba kita pelajari. Dulu Pak Dehi itu tidak pernah itu dia itu PKPK live. Padahal dia bisa on cam. Sudah banyak followersnya, dia PK dia terus. Karena itu tujuannya, saya tahu itu. Itu di kantong saya itu semuanya, itu di dalam tas saya, itu udah penuh. Ya, tapi kita Bang Jimen, tapi kita husnuzon aja. Kalau di Islam kan ada dua, satu husnuzon, keduanya tabayun. Kalau ada apa-apa kan kita, kalau ada masalah apa-apa kita tabayun, kita bicarakan baik-baik, duduk bareng, kita bicara baik-baik. Kalau di Islam, terus kita harus husnuzon, jangan selalu suujon. Kalau suujon terus ya lama-lama jadi bom-bom. Ya begitu Kang. Saya sudah mau tabayun itu, saya minta naik itu, saya tidak dinaikkan itu. Tiba-tiba itu dinaikkan. Saya minta tabayun, saya tanya baik-baik itu sama dia. Itu banyak penonton itu yang di bawah itu yang mendengarkan itu, ada Bang Bezi di situ. Bang Bezi itu yang menyuruh, udah naikkan dulu, itu saudara kita dulu dari Nias. Iya. Tapi gini saudara, jangan kita musuhi, ya. Biarkan dia bagus kalau di Komal Ustadz Yusuf PI dia di atas. Hanya saja kalau dia lagi live sendiri atau ngumpul-ngumpul sama apa direkam itu suaranya, mana tahu ada yang menghujat-hujat Islam pakai bahasa daerah kita. Karena kalian tidak tahu itu bahasa daerah. Saya itu tahu, saya jujur. Saya Tapi ingat Bang Jimen, ada satu hal yang paling penting. Ada satu hal di Islam yang paling penting Bang Jimen. Ingat, buat teman-teman yang di bawah juga, yang 1,2 ya, silakan di report Bang Jimen ya. Ada nih yang paling penting ya. Yang paling penting deh. Kita jangan terlalu memaksakan kehendak orang lain, dan kita jangan terlalu berharap dengan orang lain, dengan orang ya. Hidayah milik Allah. Dia mau diskusi, mau dapat wejangan dari siapapun, jangankan sama kita atau Bang Juma, sama Ustadz Abdul Somad atau sama siapapun atau sama apapun lah itu jabatannya dan gelarnya, kalau Allah belum memberikan hidayah kepada orang tersebut, kita bakal masuk Islam. Betul. Waalaikumsalam. Ya, pokoknya didoakan aja Pak. Ya, didoakan aja Pak Dehe. Itu saudara saya juga, itu orang tua saya dari Nias. Didoakan saja, semoga dapat hidayah dari Allah, dilembutkan hatinya. Dia sudah baca, dia sudah tahu, dia sudah paham. Tapi soal menerima itu kan hak dia, betul kan Kang? Hak dia itu. Hak dia. Jadi kita harus dukung dia juga. Tetapi kalau dia berbicara yang lain di belakang tentang Islam, itu saya tidak dukung itu. Hanya itu aja. Saya dukung dia. Saya selalu doakan Pak Dehe. Itu orangnya santun juga, luar biasa. Salah satu santun. Kalau bagi saya sih gini, Bang Jimen, dia mau masuk Islam ataupun dia nggak masuk Islam, saya nggak rugi. Nggak ada urusan. Nggak rugi. Nggak rugi. Karena apa di Islam di kita? Islam nggak butuh orang, Islam nggak butuh umat, Islam nggak butuh jemaat. Justru jemaat itu atau orang itu yang butuh Islam. Iya, lebih baik berkurang satu, ya. Karena nyemak nanti di surga nanti, ya nyemak. Ya, nyemak kali nggak apa-apa kalau dia nyemak nanti tidak rusuh. Kalau rusuh nanti di sana bahaya toh. Iya, betul itu. Jadi kita doakan aja saudara saya itu, ya keluar. Karena saya marah kemarin itu karena berbeda ceritanya ketika ngumpul sama Bapak Pendeta di atas. Ini bahaya nih orang. Tetapi kita doakan, ya. Kita doakan semoga. Saya selalu mendoakan dia. Dia itu saudara saya, ya. Kalau kalian menganggap saya saudara seiman, harus kalian anggap juga saudara kita yang tidak seiman itu saudara sebangsa dan setanah air. Paling tidak saudara kita sesama manusia, ya. Kita doakan yang baik-baik. Ya, urusan dia, mau dia masuk atau tidak ada urusan sama kita. Betul, nggak rugi kita kan Kang? Nggak rugi. Gitu. Malahan senang jadi apa ya? Bahan. Kenapa? Kan mereka suka bawa Maryam 71 gitu kan. Kalau
debat sama orang yang suka bawa Maryam 71, Bang Jimen, saya kan, saya nggak bantah kok saya, nggak bakal saya bawa Maryam 72, nggak bakalan. Sama. Saya paling jawab gini, betul orang Islam itu akan mendatangi neraka, itu sangat betul, saya dukung, itu sangat betul. Semua orang, semua manusia akan mendatangi api neraka. Cuman kalau orang Islam mendatangi api neraka itu melihat nonton konser Pargoy, si Edi sama si Bombom direbus di api neraka. Gitu kan. Nah, setelah kita puas nonton konser Pargoy, kita ke surga. Di tujuannya baru itu. Iya. Waalaikumsalam. Iya. Waalaikumsalam. Betul kan? Oke, iya betul. Saya selesaikan dulu ya Kang. Jangan lagi digoreng-goreng ya saudara-saudara di bawah. Pak Dehi dengan saya itu tidak ada masalah, tidak ada musuhan. Hanya saja kemarin saya mengingatkan dia, ya Pak Dehi itu. Saya senang sama orang. Dia santun, dia bisa namanya diskusi gitu. Walaupun di belakang kita seperti apa, itu hak dia. Kita doakan yang baik-baik, jangan kita souzon. Ya tabayun kepada dia sudah saya lakukan untuk mengingatkan dia. Dalam tabayun saya hanya mengingatkan dia sebagai saudara saya. Enggak bentar, saya bingung dari tadi ngebahas dia. Emang ada masalah apa Bang Jimen sama si Dehe? Ada jadi masalah? gini, bukan enggak ada masalah sih. Jangan sebenarnya. pakai jadi Itu- gini, jangan pakai jadi gini kayak Oten aja. Oh, jadi jadi gini, jadi gini. Oke. Kan dia itu kan live buka komal. Jadi kan dinaikkannya sama salah satu pendeta D5, pendeta apa lagi ya? Insto atau idola gitu. Namanya idola dia para pendeta lah. Ada 3 mereka di atas. 2 pada awalnya. Karena satu Pak Dehe, 2 orang temannya pendeta. Diskusi, ngomong bahasa daerah. Tapi menceritakan yang mempertanyakan pada saat itu mempertanyakan sebenarnya Anda ini seperti abu-abu. Pak Dehe menjawab, saya cari aman ya karena customer saya juga orang-orang muslim, saya juga di lingkungan muslim. Tenang aja kalian, saya pakai bahasa daerah nih ya. Mereka tidak tahu apa-apa, mereka bodoh itu. Nah, jadi kalimat-kalimat seperti itu kan ya kenapa tidak to the point aja kepada kami ya kan? Ya kan? Tidak to the point aja kepada kami. Janganlah kau katakan kami tidak tahu apa-apa, bodoh. Justru itu menerangkan bagaimana karakter Anda gitu. Ya, kata-kata seperti itu kan agak kasar bagi kami. Gitu ya. Nah, jadi dia mengatakan ya saya memanfaatkan ya harus pandai-pandai memanfaatkan keadaan seperti perintah dalam firman Tuhan ya atau buku Daromali. Nah, katanya itu yaitu licik seperti ular gitu. Saya minta naik di atas. Saya mau bilangkan sama dia bilang, Pak Dehe, saya ingatkan kalau di komal kami itu Anda menganggap kami itu orang-orang yang baik ya yang menyampaikan kebenaran. Janganlah kamu anggap dulu baik. Orang biasa aja. Tetapi kalau di belakang jangan bilang orang-orang yang tidak tahu apa-apa, orang-orang yang bisa kau bodoh-bodohi. Orang bodoh. Ya, setuju Itu. kalau gitu. Kalau itu, Ya, saya hanya mengingatkan dia. enggak Bang Jimen gini. Saya ngasih masukan ke Bang Jimen. Kalau masalahnya hanya itu, ya ngapain harus tabayun? Tabayun itu, Bang Jimen, konsepnya tabayun itu perseteruan antara Islam dengan Antara Islam. Internal kita. Kalau Islam dengan Aliteng, ngapain harus ada tabayun? Ngapain? Apa? Harus ada tabayun? Apa? Balas. Tipayun. Ngapain harus ada tabayun? Nah, bentar, izin. Teman-teman, saya butuh moderator 2 orang lagi, 2 orang atau 3 orang, 2 orang lah yang stay ya, yang selalu stay. Mungkin Bang si Cecep sama siapa tuh namanya, Cecil, terus Bang Jombi. Kadang-kadang kan suka ada kegiatan keluar masuk lah gitu kan. Saya perlu ada yang benar-benar stay gitu di bawah. Jadi kalau misalkan Gurunda lagi lab. Tapi gini buat moderator ya, gini. Kalau mau naikin Oten, dilihat dulu profilnya. Kalau mau naikin orang nih, yang multi nih. Kan kalau ada debat, Bang Jimen ya suka banyak banget. Klik dulu profilnya. Dia muslim apa Kristen gitu kan. Kalau lagi debat, terus yang muslim nanti pada naik, nanti ujung-ujungnya curhat. Jadi tekniknya, diklik dulu tuh profilnya. Klik profilnya,
dilihat dia Muslim apa Kristen gitu kan, terus dilihat dari komennya. Kalau misalkan dia Kristen boleh dijambak gitu kan. Nah terus kalau lagi diskusi, selama masih berdebat dengan Bang Juma, walaupun dia ngeyer, walaupun dia gimana, Bang Juma masih melayani atau yang lain masih ngelayanin, jangan di-kick, gak usah di-kick. Gak usah di-kick. Jadi biarin aja. Tapi kalau Bang Juma udah kurang serag lagi diskusi sama orang itu, boleh di-kick. Ya, tuh ada yang nanya gaji tuh. Uing kan gajian hai, Kang. Jadi Ambil si Rasmi, ambil si Rasmi. Ya saya ngerti dikit lah bahasa Sunda ya. Jangan dikira saya nggak ngerti. Jadi itu tadi. Tadi kan ada typing, jangan dikasih gift kepada Pak Dehe. Kalau kasih gift tidak masalah saudara. Kalau memang itu kamu ingin berbaik hati tidak masalah. Nah, jangan menjadi apa juga itu, menjadi apa ya, sesuatu hal yang kecil. Tetapi alangkah baiknya, lebih afdolnya kasih kepada sesama umat muslim, biarkan itu menjadi. Saya jelasin Bang Jimen, saya jelasin tentang ini ya. Ini kan konsepnya ke infak atau ke sodako ya Bang Jimen. Iya, itu maksud saya. Nah gini, kalau kita ngasih ke muslim nih, ke saudara muslim nih, masih gift, ini kok nggak ada suara ya ini, bentar. Ada suara Kang. Enggak di YouTube. Yang tidak ada suara itu Bapak di surga itu Bang. Berfirman dalam hati. Oh ya. Bentar. Izinkan, ini Landis Laban ini naik aja saudara. Tidak ada yang menghasut si Kevin. Dia datang bertanya, belajar. Ya, dari pertanyaannya kami kasih 2 perbandingan. Kenapa Anda yang marah? Kenapa Anda yang apa? Yang ribut. Kalau Anda tidak senang, naik di atas. Kita diskusi dengan santun. Belajarlah dari Kevin, diskusi dengan santun. Kenapa Anda yang marah-marah? Aduh, kok sebenarnya ini apa sih? Iri atau kayak mana ini? Ya, naik aja saudara. Tidak ada yang menghasut Kevin. Coba. Udah ada ya suaranya ini. Cek. Udah mantap sekali. Mantap. Ini di YouTube maksudnya, ini kan HP yang satunya gua ngambil dari ini ke YouTube. Itu delay di situ. Lama kali delay. Nah gini saudara-saudara ya, teman-teman yang di bawah, ada 2 hal yang harus kalian ketahui. Kalau berinfak, kalau sodako ke muslim, ini balasannya di dunia dibalas, di akhirat juga dapat pahala dibalas buat ke akhirat. Contoh, kalau kita ngasih ke Bang Jimen nih gift, nah ini balasannya di dunia juga dibalas, nanti di akhirat juga dibalas. Nah kalau ngasih ke kafir, di dunia doang yang dibalas, di akhirat nggak ada pahala buat ke akhirat, walaupun kita ikhlas, gitu loh ya. Tapi nggak apa-apa, kalian kalau mau ngasih, kalau mau ada uang lebih, kalau mau kasih aja. Tapi jangan berharap, jangan sekali-kali berharap sama orang. Jangan berharap dia untuk masuk Islam. Gak usah, kita nggak usah berharap untuk masuk Islam. Kalau pengen sodako, kalau pengen apa, biar nggak sia-sia sodako kita, kasih ke orang muslim. Yang membutuhkan masih banyak. Kalau ada uang lebih. Atau itu saudara-saudara kita yang kalau lihat komal yang mualaf, ada yang baru mualaf, atau itu ada orang-orang Palestina itu, anak-anak panti asuhan lebih baik kau kasih lah, yang muslim, ya lebih baik, ya karena setiap poin yang kamu kasihkan itu saudaraku, kalau mereka di atas komal itu berarti bagi mereka, ya alangkah lebih baiknya seperti itu. Sama saya tidak dikasih pun tidak masalah, saya tidak pernah ngemis-ngemis poin, oh tolonglah dilempar-lempar itu, tidak pernah. Sejak saya dari berapologet, dari non muslim sampai muslim itu saya tidak pernah. Saya tidak pernah minta-minta. Dikasih syukur tidak dikasih. Bahkan mau jujur Kang, saya dulu dapat koin itu 9, lebih ya, kalau hampir 10k itu koin. Ya kan? Pas masuk Islam. Itu saya tidak bisa cairkan pertama. Saya harus apakan. Ternyata lama-lama 1 bulan saya gaji orang untuk di counter itu untuk bisa konfirmasikan nomor rekening kan. Saya tarik itu. Saya tarik uangnya, jujur Kang, saya kasih itu untuk beli Al-Quran, saya kasih itu di masjid. Saya tidak pakai, saya masih sanggup, saya masih sanggup untuk menghidupi diri saya.
Hanya saja saya minta kepada saudara-saudara, alangkah baiknya ada yang lebih baik, lebih afdol, ya, lebih hikmat dia didapat kepada saudara-saudara kita yang muslim, dan saudara-saudara kita yang muslim harus kau lihat yang lebih membutuhkan. Tetapi saudara-saudara seperti muslim seperti Kang Sian Santang itu juga membutuhkan. Karena ini live ini butuh duit juga saudara. Walaupun dia tidak mengharap Kang Sian ini, tetapi sebagai pengertian kita jujur-jujur aja. Itu kalau Anda mau kasih, kalau tidak kasih tidak masalah. Saya butuh buat Nah itu kan, butuh kan saya. beli mas kawin. Saya mau ke Balikpapan. Iya. Iya begitu saudara, ya. Nah, beli apa tadi Kang saya? Beli Mas Erwin. Saudara-saudara. Nah, begitulah saudara ya, semoga kita ya menjadi orang-orang yang mukmin yang bisa memposisikan harta yang kita cari di dunia untuk menjadi harta yang menyelamatkan kita nanti di akhirat. Masya Allah. Bukan hanya menyelamatkan kita di akhirat, menyelamatkan dunia dan akhirat. Ya, kalian sudah tahu jawabannya. Ya. Oke lah Kang, saya mau... Enggak, kenapa ya di bawah main amin-aminin aja? Apa yang diaminin sama yang di bawah coba tanya? Apa coba yang diaminin di bawah itu apa? Kok jadi otin jadinya? Bagi yang percaya katakan amin, amin. Ini apa sih komennya? Kawin bang. Calon orang Kawin, Kalimantan, hati-hati Kang, berkhianat. Anda. Maksudnya apa sih? Ya silakan teman-teman yang belum follow Bang Jimen ya. Silahkan di follow Bang Jimen karena Bang Jimen ini dulunya seorang misionaris laknatullah dulunya ya, misionaris laknatullah harus gitu tapi alhamdulillah Bang Jimen ini sekarang udah masuk Islam bersahadat. Kalau nggak salah 8 bulan ke belakang lah ya, beliau masih aktif. Hampir setahun ya. Beliau masih aktif jadi misionaris laknatullah. Setelah dia sering berdebat, berdiskusi di sini, alhamdulillah dia tercerahkan ya. Beda sama si Gondrong ya. Kalau si Gondrong itu masih tetap jadi misionaris sampai sekarang. Naik Pak Gondrong sini. Ada mantan misionaris nih yang udah mualaf nih, Bang Jimen. Naik Pak Gondrong. Awas kalau nggak naik saya cukur besok. Naik sini. Pak Pendeta sini naik. Ada pendeta Gondrong tapi keren loh Bang Jimen. Dia keilmuan tentang Bibelnya luar biasa. Walaupun gak apa-apa tapi yang penting gak apa-apa naik dulu sini. Kalau nggak naik saya blokir. Sudah berapa kali sama Noce kan? Udah sering, udah bosan sebenarnya, tapi sama Bang Jimen saya aduin dulu sama Bang Jimen. Kalau sama saya sudah berapa kali? Oh, udah berapa kali? Di Komal ini dulu juga, Komal Ustadz Arif. Oh, pantesan gak mau Pak Noce sama Bang Jimen. Kayaknya Bang Jimen pernah marah-marah ya? Tidak marah-marah, saya sekali itu tidak dijawab itu sampai yang satu kawan yang mengambil alih. Gitu. Oh, berarti nyerah Pak Gondrong? Ya, tidak dijawab, bukan nyerah. Mungkin bingung menjawabnya, saya tidak mau uzon. Oh, mungkin dia mau sabat di tengah laut, dia suka mancing. Iya, suka mancing dia, mau sabat kali di tengah laut dia. Oke lah Kang, saya besok pagi saya harus ke kampus, izin Kang saya turun. Oke, siap. Oke, saya sambil nunggu subuh biasa sama teman-teman. Iya, saya juga ya bentar lagi juga subuh, saya mau siapkan buku saya kan. Baik saudara-saudaraku, mohon maaf kalau ada kata-kata salah, khilaf atau perbuatan ucapan yang Anda rasa itu tidak baik itu, saya minta maaf. Saya ini manusia biasa ya. Saya minta tolong, semoga kalian mendoakan saya hal-hal yang baik, menerima tetap istiqomah ya dalam menegakkan dakwah kita dan akidah kita saudaraku. Amin. Dan semoga kalian juga diberkahi dengan ya karunia-karunia berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kira-kira begitu. Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kang Siang.
Waalaikumsalam. Terima kasih ya Kang. Ya, sama-sama Bang Jimen. Sehat selalu ya Bang Jimen ya. Amin, amin, amin. Rehat. Jangan lupa pura-pura bahagia ya Bang Jimen. Pura-pura bahagia aja lah, gak ada yang bahagia beneran. Pura-pura semua. Masya Allah. Ini lanjut ya, di YouTube juga masih pada live. Buat teman-teman yang di YouTube, Zulkifli M. Abbas Nasution, Zulkifli Mas Nasution, Zulkifli M. Abbas Official, sama di YouTube-nya Panglima Apologet Islam, Akang Santang Official. Masya Allah, syukron, kalian the best, luar biasa. Tadi ada yang lewat, namanya Nasution, jadi ke bawah-bawah, aduh, kagok subuh ya. Siwer ini mah kagok subuh. Dan saya mah biasa sampai subuh ya. Keren, Masya Allah. Kalian juga yang di TikTok nggak jauh kerennya ya. Jangan lupa teman-teman di subscribe YouTube saya ya, ke YouTube dulu sebentar. Subscribe Panglima Apologet Islam sama Akang Santang Official dan YouTube Gurunda juga gitu ya. Zulkifli Abbas Official. Naik Pak Noce, Pak Nois, kok Pak Nois sih? Nah, syukrona orang Bandung Mojang Priangan. Mojang anu lenjang uplak eplok bujurna. Tapi ada perbedaan loh. Kalau di Sunda kan bujur itu ini ya belakang. Tapi kalau di mana itu Kalimantan bujur itu baik atau jujur ya? Bujur, lun bujur, baik gitu ya? Apa ya? Benar. Bujur benar. Ya. Tapi kalau di Sunda beda itu artinya. Aduh, Pak Noce tap-tap layar, Masya Allah, Pak Noce keren. Makasih Pak Noce ya, udah tap-tap layar ya Pak Noce. Saya doakan semoga Pak Noce dapat kakap merahnya yang banyak ya. Kalau dapat kakap merah yang banyak, Pak Noce nanti bagiin tuh ke jemaat gerejanya, Pak Noce ya. Bagiin tuh. Terbujur-bujur, terbenar-benar. Kok terbenar-benar? Beda artinya guys, beda. Lun itu kan saya lun. Nah kalau di Aceh ulun, saya itu ulun. Beda-beda dikit sebenarnya bahasa-bahasa daerah itu. Nonggego semua, nonggego. Subuh-subuh bahas buku. Ya. Banjar ulun, ya ulun. Banjar ulun. Ulun itu apa Kang? Ulun itu saya, ulun. Pian. Saya dikit-dikit belajar guys. Sunda ulin main kalau ulin. Beda kalau sama Sunda beda. Capek juga ya. Saya hatuha dari jam 9 sampai tadi jam 3. Capek sebenarnya, tapi harus dilakukan guys. Tadi saya udah nantang si siapa namanya, pendeta apa sih, Suat atau apa gitu, cuma nggak datang dia. Naik res kadi res betulan nepi ka beres subuh gantian keren nasihatnya, Masya Allah. Berdiskusi yang baik sesuai data dan dalil, jangan saling menghujat. Ya silakan naik ke sini lu ya. Ayo kita diskusi yang baik dan benar ya. Pakai data, jangan sampai menghujat. Kita open cam. Naik sini. Aduh. Leher sebenarnya pegel ya. Biasanya suka ada yang WA, udah makan belum? Nasi padang lagi ya. Ayo, satu ronde lagi lah kalau ada hotel yuk.
Kita main satu ronde guys, sampai subuh. Res tadi naik res, kemana wae ente? Kurang isu naik keluar, bosan di rumah wae, di rumah aja bosan ya ternyata ya. Cari yang udara seger lah besok siang. Tapi udah janji sama si itu ya, sendiri aja ya. Naikin si Mandru, emang ya si Mandru? Naikin aja si Mandru kalau ada. Sibuk main game, Polres dia. Main tinju lah, oke. Enggak main tinju. Wah, udah 5 jam yang di YouTube. Yang di YouTube Panglima Apologet Islam sama Akang Santang Kreator saya sudahi dulu ya. Kita ini udah 5 jam ganti lab baru. Nah, Sukrona Mojang Bandung. Kota Industri Morowali hadir. Siap, Morowali Mandar. Ntar saya ini yang di YouTube dulu. Pinggang sakit guys, kursinya udah di sana lagi. Saya di stay di sini terus. Besok mau di sana. Ada hiburan kalau di sana mah. Kalau pengen ngopi enak, dekat ke tempat yang komputer rusak yang satu CPU-nya, entah apanya itu rusak, nggak ngerti saya. Suka ngelestar sendiri loh. Ada yang tahu nggak penyakit suka ngelestar sendiri? Kalau CPU komputer ya CPU, terus dia 10 menit atau 15 menit dia mati tuh ngelestar sendiri tuh. Itu kira-kira apa tuh penyakit atau kira-kira? Biar saya kan buta tuh masalah perkomputeran gitu ya. Kalau makainya sih bisa pakai aja, tapi kalau onder deal dan segala macamnya buta sekali. Dia kalau udah 10 menit nih jalan itu dia ngelestar sendiri, atau 15 menit, 5 menit kadang-kadang balik lagi ngelestar sendiri gitu terus. Apanya ya? Speknya aduh nggak ngerti ya, spek. Nggak paham. Luna kemana sibuk tadi ada podcast. Compare sama Bang Jim. CPU panas? Enggak panas. Baru juga dinyalain. Kayak gitu lagi. Baru dinyalain. PSU, MOBO, GPU saling melengkapi. Aduh. Nyerah deh. Jangan pakai bahasa aneh. Sekarang banyak bahasa aneh, sekarang mah ada apa tuh mager, terus apa tuh Hadijah katanya, terus Titi DJ coba. Aduh, bingung lah udah nggak usah pakai bahasa-bahasa. Lem biru, nah kalau lem biru mager, malas, geak. Kok mah geak? Lapar tapi mager katanya gitu. Mager. Malas geringang ya. Lem biru, lembar beli baru, lempar beli. Kok ngetiknya Teh Yani ini kadang-kadang kayaknya ini Teh Yani ini dari tadi ngetiknya ngaco ya. Saya curiga jarinya itu jempol kaki semua kayaknya gulu-gulu. Ngetiknya itu.
Jariku jempol, oh kan benar, jarinya jempol semua. Tronton 24 ban berarti. Tapi doggy steel kan bajak, doggy anjing, anjing bajak berarti. Steel kan doginya, steel kan bajak steel gitu. Doggy anjing berarti anjing bajak anjing berarti. Ntar di tab-tab layar, teman-teman, tab-tab layar biar kuat. Kemarin tadi udah mau rungkat dari itu. Ini masih pakai WP-nya, aduh habis nih ini apa kuota nih. Habis kuota nih. Saya pakai hotspot dari sini soalnya WP jelek tadi jaringannya. Udah mau rungkat itu, baru juga diisi. Habis nih. Yang suka ngasih kuotanya hilang, punya yang baru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuat kan? Iya kuat. Cari mangsa dulu dong, cari konten dulu biar ada hiburan kita. Masa nggak ada hiburan? Ya sambil nunggu subuh. Tanggung, mau tidur tanggung. Tiga bungkus nih. Sampai jam segini 3 bungkus ya. Ya, kalau tidur subuh pasti bablas. Kemarin saya kaget. Gini loh guys, ada pertanda, nggak tahu kenapa ya, kacamata coplok sebelah, si kacanya ini lepas sebelah. Pertanda apa itu ya? Nah, ini saya benerin, ganti ini akhirnya. Saya kesel kan, kacamata kesayangan gitu kan, lepas sebelah ini kacanya, saking kecelnya saya dudukin aja bok gitu kan, saking kesel gitu. Nah, saya kalau kesel gitu patah sampai patah. Ini ganti baru lagi, kacamata kesayangan. Pasangan mau diambil orang. Nah ini kayaknya bener nih, bener banget tuh. 100. Abdi seueur kaca mah mana tuh? Kaca apa itu? Tapi jangan-jangan kaca buat rumah, kaca riben, kaca nako. Tapi emang bisa jadi sih, nggak mitos juga. Kadang-kadang suka bener. Plus 1,5.
plus 1,5 Kang. Papa Melki. Ini pakai kacanya pakai yang progresif, jadi nggak ada lengkungan, suka gini nggak enak, gak nyaman. Blue chromik. Teman-teman Oten yang mau ngobrol santai silakan naik, yuk sini. Kita diskusi, tanggung subuh. Gagal nikah banyak. Enggak, kalau ke situ sih enggak. Progresif, fotokromik, iya, yang kalau ada ini tuh hitam jadi hitam. Kan sendirian berdua. Sendiri Mama. Semua itu tembus pandang Kang. Iya. Adaptasi sendiri. Betul. Ya Gerhana, selamat pagi. Pagi Bang. Dari Muslim apa Kristen Bang? Kristen. Ya. Protestan apa Katolik Bang? Kalau saya pribadi sih yang namanya Kristen aja. Menurut Anda pribadi ya, tapi yang lain kebanyakan sih dari lawan diskusi kita, dari yang Protestan gak mau tuh Katolik itu disebutkan Kristen, sama dari Katolik juga dia bukan Kristen, jadi saling gitu-gituan kalau sesama mereka ya. Nah kalau abang ya Kristen pasti ada denonim juga abang, gak mungkin misalkan abang Protestan terus masuk ke gerejanya Katolik, gak mungkin juga kan Bang. Nah sebaliknya Anda Katolik gak mungkin juga ke Protestan, biasanya kebanyakan. Kan beda pendeta. Kebanyakan seperti itu, tapi ada juga yang menyamakan aja. Karena pada dasarnya Kristen itu kan pengikut Yesus ya. Iya, betul. Betul, Bang. Cuman ya karena ada pengaruh dari politik ya mungkin bisa jadi terpecah-pecah. Ya itu politik, itu pure politik Pak. Ya semua yang terpecah-pecah itu ada pengaruh politik. Satu pure politik, keduanya kepentingan pribadi. Contoh, misalkan gereja ini, gereja A, misalkan ya gereja A milik saya, atau milik pendeta B, ya si gereja ini milik si pendeta misalkan di Suli atau si Taurus gitu ya. Pendeta ini milik si Taurus dan si Taurus jadi pendeta di situ. Gereja ini ya, di gereja ini nih si Taurus ini jadi pendetanya. Kalau abang bukan jemaatnya, nggak diterima Bang, ibadah di situ Bang, nggak diterima. Kan nanti ada perpuluhan di data juga kan, jemaatnya di data juga ada berapa orang yang biasanya misalkan ada 15 orang, ternyata ada abang di situ lebih jadi 16, pasti ditanya Bang. Betul nggak? Kalau aku bukan menolak terlalu jemaat baru. Ini nggak tenang kalau gitu. Hah? Suara abang hilang-hilang. Kalau ada jemaat yang baru yang masuk, aku rasa bukan ke pendetanya yang menolak, itu pendetanya yang bertambah. Anda ada omset. Iya, tapi kan awalnya dipertanyakan dulu Bang. Pasti dipertanyakan dulu lah. Gak mungkin gak dipertanyakan. Ya kan? Dipertanyakan. Anda siapa, dari mana, gitu kan? Pasti dipertanyakan kan? Dipertanyakan Bang. Saya yakin itu Bang. Paling dipertanyakan gini, saudara dari gereja di sini, dari gereja A gitu. Oh ya,
selamat bergabung gitu. Paling itu aja. Jadi justru pendetanya menarik jemaat itu agar tetap Iya, setuju. Tapi kan awalnya pasti dipertanyakan kan, pasti bertanya lah awalnya kan, pasti bertanya kan. Iya bertanya, tapi bukan Betul. ditolak. Bukan Enggak, kalau ditolak. nolak enggak, kan saya nggak ngomong nolak bang, nggak ada saya ngomong nolak. Pasti ditanya dulu, maksud saya itu loh. Pasti dipertanyakan dulu kan, ditanya dulu. Nah sekarang gini, kalau di Islam, saya bukan mau menyombongkan Islam. Dia mau orang manapun, dia mau siapa itu dia, kalau masuk ke dalam masjid sholat, entah dia dari mana, pasti nggak dipersilahkan, nggak mungkin ditanya ini dari Islam mana ya, enggak. Kalau di Islam masuk aja sholat, keluar masuk orang malahan disediakan buat orang yang ingin beribadah kalau di Islam ya. Jadi nggak ada aliran-aliran, nggak ada denom-denom tertentu kalau di Islam, gitu bang. Itu perbedaannya. Kalau di Kristen kan ada batasan kan. Tapi kalau Islam kan ada juga seperti itu yang juga Nggak ada bang, setahu saya nggak ada bang. ada bang, itu yang Nggak ada. seperti kalau di Kristen ya kan, Katolik sama kan itu kan misalnya kalau di Katolik ada Nah, coba kalau di Islam antara apa dengan apa? Kalau di Islam coba. namanya Tahu saya Bapak? sih kurang tahu. Muhammadiyah, Kalau di Indonesia Muhammadiyah, ada tuh kan yang Muhammadiyah sama NU, NU, bukan ini apa namanya, kalau ada nih satu Salafiyah, Salafiyah. nggak dengar dulu. Ada yang meninggal nih, ada yang meninggal. Ada doa kan ada tuh. Ya, saya paham. Tidak ada doa meninggal. Gini bang, saya jelasin masalah itu ya bang ya. Itu antara biasanya sama Persis atau Muhammadiyah juga gitu kan, sama NU yang melaksanakan tahlilan. Itu tahlilan bang, bukan sholat bang. Itu tahlilan. Kenduri, ya kenduri lah kalau bahasa orang Kalimantan mah kenduri. Kalau di kita biasanya tahlilan. Tahlilan tuh hanya tradisi orang Indonesia aja bang. Di Arab sana nggak ada tahlilan bang. Itu tahlilan itu gunanya untuk mempererat silaturahmi bang. Kita ikut mendoakan di situ. Tapi ada syaratnya. Jangan sampai kita memakan hak anak yatim. Misalkan bapaknya meninggal gitu kan anak-anaknya yatim semua tuh, anak-anaknya yatim semua. Misalkan bapaknya meninggal nih, kan anak-anaknya nih, bapak ngomong sama saya nggak atau sama siapa itu? Saya ngomong dia sama orang lain. Deh. Itu hanya mempererat silaturahmi aja. Dilaksanakan boleh, nggak dilaksanakan juga nggak apa-apa itu mah. Mau ikut tahlilan kayak mau nggak masalah itu, nggak ada masalah di situ. Bukan hal yang fundamental, itu syariat aja itu. Justru bagus kalau kita mendatangi, keuntungannya nih ya, kita mendatangi tahlilan itu ikut mendoakan di situ, keuntungannya banyak di situ. Kita dapat pahala satu, keduanya kita bisa bersilaturahmi dengan tetangga-tetangga kita, dengan saudara-saudara kita, dengan teman-teman kita yang ada di situ. Kita ikut mendoakan atas meninggalnya, wafatnya si orang tersebut di situ di rumahnya. Tapi kalau di saya biasanya, kalau di tempat saya di kampung saya ya, kita nggak makan di situ guys. Kita nggak minta makan di situ, nggak minta rokok atau nasi di situ. Kita bawa tuh siangnya itu nganterin ke mereka tuh, nganterin ke mereka kan, kayak beras, mie atau apalah, kentang lah semua gitu kan buat masak-masak. Kita anterin ke situ, dimasak lah sama tetangga-tetangga di situ, di rumah itu kan dimasak. Sampai gasnya juga ada dari DKM itu biaya, masaklah di situ kan. Nah malamnya kita berdoa di situ, kita tahlilan di situ, kita makan di situ. Keuntungannya itu bisa bersilaturahmi, kita mendapatkan pahala, kita bisa beribadah, berdoa kan. Ada lagi yang paling penting keunggulannya waktu saya kecil dulu ya, saya datang ke situ
suka saku saya gede kan, ada rokok kan di gelas tuh, ambil. Enak gitu, jadi rokok gratis, nggak beli guys, dulu ya, zaman dulu tuh, itu kelebihannya. Dan beli rokok juga bukan dari uang si yang ditinggalkan almarhum, bukan, uangnya juga semua dari patungan masyarakat di situ. Itu kebiasaan di kampung saya ya, itu. Siap, Bunda Ayani, siap. Sekarang juga masih ada rokok, iya masih. Tapi kalau sekarang mah saya malu sekarang. Dulu waktu zaman muda saya, nggak ada yang berani. Rokok itu diambil kok banyak-banyak, nggak ada yang berani ngomong gitu dulu ya. Biar aja udah, nggak ada yang marahin dulu. Masa ketua Karang Taruna dimarahin gitu kan nggak boleh. Sekarang enggak, sekarang malahan kalau ada rezeki saya suka beli 2 pak simpan di situ kalau ada rezeki ya. Curiga dulu mantan preman, enggak baik akang orang penakut, akang mah penakut. Kalau ada yang mau ngajak berantem, ayo sih lawan wani gelut ya, ayo berantem sama gua, lu boleh berlima, gua 1 RT gitu. Saya nggak takut itu. Simbol yang bawa amplop, ya. Tapi kadang-kadang kalau orang kaya meninggalnya biasanya justru orang kaya itu yang ngasih amplop, anak-anaknya. Yang udah kaya ya, beda. Pisahin yang udah kaya anaknya, yang udah punya segala-galanya dengan keluarga yang ditinggalinnya itu masih miskin, itu beda lagi ceritanya. Mungkin anaknya pengen sodako juga itu, karena udah mampu. Ada yang kayak gitu. Ada yang dikasih sejadah kan, ada ininya, itu udah mampu, yang ditinggalinya udah mampu itu. Gak apa-apa, itu bagus itu buat pahala anak-anaknya. Anak yang soleh berarti ya disebutnya ya. Jadi bapaknya itu nyaman, tentram di alam kubur itu karena mempunyai anak yang soleh. Hanya doa anak yang soleh yang bisa ngangkat derajat orang tua, gitu ya. Doa anak yang soleh. Karena suka gitu, atau Al-Quran atau Yasin ya, ada itunya, nggak masalah itu. Ya 3 harian. Tapi ini kan tradisi ya, suka dilebihin 7 hari, terus ada 40 harinya, ada 100 harinya, ada tepung tahun tuh hawal, namanya hawal, itu suka rame itu. Nggak diskusi, nggak ada oten, udah habis otennya. Udah capek lah, saya dari jam 9 loh debat. Kita melaksanakan hal itu nggak masalah, malah kita dapat pahala loh. Kalau nggak melaksanakan juga nggak masalah juga, tapi nggak dapat pahala. Itu kita ikut, kita berdoa di situ, dapat pahala. Kita nggak ikut, nggak masalah, nggak ada hukumannya, tapi nggak dapat pahala, gitu loh. Natus. Subuhan dulu semua, ayo. Ya, belum aja di sini. Nanti kalau udah ajan, saya subuhan langsung sholat. Karena apa? Haram hukumnya kalau sholat belum waktunya, belum aja. Nonton Akang saya bisa bungkus. Oh iya, masa pemborosan, bukannya lempar ke sini ke Akang. Habis tuh Akang 3 bungkus dari siang loh. Gak ada yang ngasih. Kopi habis, air wes sekarang gak saya sholat malam, sama aja sih. Ya, gak sah sholatnya.
Kang kuat begadang, iya kuat. Tapi mungkin nanti kalau udah punya bini, beda lagi ceritanya ya. Kalau udah punya bini, kayaknya cemberut bini. Lihat suaminya begadang terus. Marah pasti kan. Urusin aja tuh HP, urusin aja tuh lab. Sama emak-emak gitu kan, yang berkitar urusin. Istri nggak mau diurusin. Warung masih tutup, ya masih tutup. Dari mana? Dari tadi di sini nggak kemana-mana. Sini dari tadi. Kocak ya hotel itu kocak tapi seru lah, biarin nggak apa-apa. Yang penting seru aja dulu sama hotelnya. Kocak juga nggak apa-apa. Manusiawi kan gaduh istri. Oh iya betul. Kalau saya paling bukan sangat memuliakan ya, tapi sangat menghormati dan menghargai gitu ya. Jadi kita penuhi dulu kebutuhan anak istri. Kalau kebutuhan anak istri udah terpenuhi, kebutuhan istri udah terpenuhi juga, baru kita bisa melakukan hal yang bermanfaat lagi selain itu kan. Tapi kalau istri belum dicukupi, apalagi batinnya ya, batin. Kalau nggak dicukupi, kan kata ini juga, cukupilah kebutuhan lahir batinnya. Kalau lahirnya doang dicukupi, percuma, gagal tuh ibadahnya. Batinnya nggak dicukupi, batin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Udah masuk waktu subuh, udah azan, kita rehat dulu. Kita melaksanakan ibadah sholat subuh dulu ya. Kebetulan kan Akang udah disunat nih. Tuh, udah disunat, sumpah. Ini Allah udah disunat. Jadi kalau laki-laki udah disunat, harus sholat di masjid berjamaah ya. Buat teman-teman yang ada di bawah, Papa Melki dan semuanya, kalau mau ngasih rokok, boleh nggak apa-apa ya. Tapi sholat dulu di masjid berjamaah ya. Kalau laki-laki, Pak Pendeta Yunus, kemana aja Pak Pendeta? Nanti siang atau sore malam bisa nggak PK Pak Pendeta? Kita PK yuk. Mualaf Kang, Masya Allah, Bang Made, syukron, istiqomah ya, jadi mualafnya ya. Kita melakukan ibadah sholat subuh dulu yuk, 2 rakaat yuk, kita berjamaah di masjid. Mau mandi dulu nih, soalnya kalau habis debat, mau sholat harus mandi. Karena apa? Kita udah mengeluarkan energi, emosi kita gak stabil gitu kan, tetap harus sholat. Oke? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, bukan pada mulanya firman ya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Google. Hah? Google mana? Bahasa kanan per Yunani itu di mana? Tahun berapa? Hah? Tahun berapa? Aku kalau udah terlanjur ngomong salah, aku jangan istilahnya terlanjur kemudian ditutupi. Itu namanya defend apologetic. Defend ketololan namanya itu. Betul, ketololan dipertahankan. Udah tolol dipertahankan. Udah gitu soal lantang lagi ngomong. Mana Valoris? Lain kali Gelap lagi dia. nyumbang device buat hotel yang begini nih, dia nggak punya Apa? Sekarang gini, dengar ya. Yang tinggal di Kanaan itu bangsa apa? Ya karang aja baru lagi antum yang memulai. Saya nggak mengarang gitu loh. Saya nggak mengarang.
mana dulu? Saya karangnya di mana coba? Yang untuk kebetulan aja saya cuma satu handphone aja. Kalau 2 handphone mungkin saya bisa tampilkan kan gitu. Yang dikatakan Kanaan berbahasa apa namanya Ibrani ataupun apa ya tadi yang Anda sebut itu. Nah itu kan memang harus ada proof gitu, proof dari sebuah data. Nah data itu kita baca bareng gitu. Sekarang kau cek ya, bahasa tertua di muka bumi ini bahasa apa? Nothing to do about that. Jadi nggak ada hubungannya dengan itu. Tadi hubungannya tentang pertanyaan bahwa Kanaan berbahasa apa. Jangan yang tertua. Kalau yang tertua pasti Adam. Walam Adam al-asma'u kullaha summa araduhum alal malaikah. Jangan kau ibarat konteks apa, bahasa tertua di muka bumi ini bahasa apa? Menurut bahasa apa? Masa ketawa, nah jawab, menurut bahasa apa? Saya cuma kebetulan aja satu handphone aja. Kalau mungkin 2 handphone. Ya enggak, menurutmu ya bahasa bisa. apa? Menurutmu bahasa apa? Bahasa Yunani. Yang Tolol. pertama bahasa Mesir Koptik. Tolol. Bahasa Tolol. Mesir Koptik, ya. Tolol. Kanaan Ya, itu dari keturunannya itu Nabi Nuh itu. Kanaan itu berasal dari orang-orang Levan. Orang-orang Levan itu di mana? Daerah-daerah Lebanon, Suriah sana. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahasa tertua itu apa? Aku tanya sama kau. Kau bilang Yunani. Tulul. Ya. Bahasa apa di situ? Bahasa apa? Ah, ya udah kau cari sendiri lah. Aku malas jadi orang bodoh. Bahasa Sumerian. Bahasa Itu Ibrani Dengar. kan sebetulnya bicara masalah Jacob itu. Nah nanti itu bahasanya dari situ. Inilah dia nggak punya data. So bacot, pao. Yang kebetulan handphone saya cuma satu. Bukan kebetulan, makanya gini kau tunjukkan aja. Aku udah kutuliskan di Google, aku udah bantu kau. Coba aku tuliskan apa? Kau pakai situs apa? Situs apa yang kulihat? Ada situsnya Catholic Encyclopedia. Udah gitu The World 5 Oldest Written Language. Dick Venture, siapa lagi? Mau nyari ke situs apa? Saya nggak pakai Wikipedia, sorry. Ya situsmu apa coba? Situsmu apa? Ngarangblogspot.com. Ngaranggoblogspot.com gitu. Itu situsmu. Ngaranggoblogspot.com. Ah, mana Pak nih? Enggak, dia lagi tengok Halo, sana. Riz. Tengok tangan. Mungkin kibul.com mungkin. Itu yang bilang Masa orang minor cuma diangkat. Di dalam apa saya nggak pernah yang namanya kibul bohong itu nggak ada kategori apa Di saya. dalam apa? Nah, sini aku buka. Ya. Dalam mana? Coba. Sekarang saya tanya kamu, ya. Nggak usah buka datamu, aku bukakan di sini datamu dari mana? Ya saya nggak bisa kalau saya buka data aku nanti ya saya nggak terdengar datamu suaraku. apa alamat websitenya biar ku carikan di sini, ku bukakan buat kau. Coba. Ya sebut Coba aja. aja. Sebut ku tuliskan di sini. Sebut. Sekarang begini ya, kau Masa tanya. sekarang begini, sebutkan, Oke. sebutkan. Ya, Sebutkan. Kau ketikan saja lah. Bangsa Filistin berasal dari wilayah mana? Kenapa ke Filistin sih? Sekarang kita ngomong bahasa tertua Yunani. Iya. Tertua Kanaan, aku bilang Yunani. Kenapa bukannya Filistin? Apa bukannya Filistin? Karena orang Filistin yang tinggal di situ, di Kanaan itu. Enggak mungkin orang sudah Palestina jelas. bahasa Yunani cuma Orang Filistin berbahasa Yunani. Tetap aja kan dari Levan. Mau Filistin mau Palestina tetap dari Levan. Levan itu dari mana? Udah gue bilang tadi dari mana Levan itu? Hah? Dari daerah Lebanon sana masih kau nanya-nanya. Lagian Yunani mah nggak serumpun ya itu ya Bang Nggak Bang serumpun. Leti, nggak Yunani serumpun masuknya, itu di Aramaik itu Pak. kalau Yunani kan masuknya ke bangsa Arya. Hmm, Bangsa Arya itu bukan turunan Sem. bukan ya?
Bukan, kalau kita bilang berapa Yahudi, terus Arab, itu orang-orang keturunan Sem. Ketawa, nggak ada tamu ketawa. Dengar, informasi data itu gampang sekarang ini. Iya, Di kan era ini. datamu mana? Hanya saja, handphone saya cuma satu. Dan contohnya Jangan saya alasan. apa ya tiba-tiba hilang. Ya, Saya hilang. gini loh. Don't be Kau mau, accused ya. gini loh logikanya. Kau mau handphonemu 10, kalau otakmu nggak dipakai nggak akan kepake. Ya otakku terpakai lah. Ya buktinya datamu mana? Sebutkan alamat websitenya. Aku tuliskan di sini. Coba lihat sejarah ini. Tahun 132 itu di eranya Kaisar Hadrian itu. Itu baru sebelumnya itu dibuat sebuah nama sebagai ibu kota Aelia Capitolina, bernama Syria Filistina. Filistin itu baru di abad-abad awal maksudnya. Tapi tadi yang dibicarakan adalah bahasa yang lama. Sekarang Di zaman Abraham, ataupun Jacob. Di zaman Daud, di zaman Raja Saul, Raja Daud, bangsa Filistin itu sudah ada. Nggak ada, bohong itu. Nggak ada lah Pak, cuman Pak. Kau bisa bilang Filistin itu dari Yunani, sedangkan Yunani itu bangsa Arya. Ya betul. Ya, bangsa Arya. Filistin itu Sekarang ini kutanya sama kau. berasal dari sebuah pulau di Yunani. Kutanya pengetahuanmu. Arya itu keturunan dari anaknya Nuh yang mana? Jawab. Itu kan anak lu kan. Jawab. Kita buktikan pengetahuanmu tentang sejarah. Ayo. Arya itu bangsa Arya, suku apa ini? Bangsa Arya atau kita bilang bangsa-bangsa bule sekarang itu keturunan dari anak Nuh yang mana? Itu semuanya bisa katakan asumsi Jawab juga. saja. Tahu atau tidak? Asumsi juga itu. Bukan asumsi, ada tahu ya. Nah, sekarang bilang siapa yang asumsi. menulis? Siapa yang menulis bangsa apa itu siapa? Coba dulu. Yang menulis itu siapa? Kasihan. Sama halnya orang Kasihan, Indonesia berasal dari kasihan. apa kan gitu. Kasihan. Itu kan bisa juga kasihan. ibaratnya cuma asumsi dari si penulis. Kasihan. Enggak sekarang gini. Kasih Iya kan? jawab aja, gak usah banyak bacotmu, kasih jawab aja pertanyaanku. Mau asumsi mau enggak jawab. Bisa nggak aku jawab? Mau asumsi mau enggak peduli, saya jawab dulu. Iya, agar kita bisa buktikan. Gampang Iya. membuktikan suatu kata. Dari putra Silakan ketiga ngomong Nabi aja. Nuh itu. Jawab siapa? Jadi kau jangan sok tahu sejarah sama orang yang belajar sejarah. Iya, saya belajar Googling sejarah dia, tentang googling. Baitul Googling sejarahnya dia, itu googling. Kaisar Hadrian itu di Syria. Itu menyebutnya Filistin, ibu kota Aelia Capitolina sebelum. Siapa Pak? Anak Nabi Nuh. Berak cair, mencret. Ayo lanjut ngomong, jangan ngeliatin aja. Saya punya Jawab cucu aja. kalau udah diam aja berarti nepinya penuh itu. Jawab dulu, baru kita lanjut ke yang lain. Kalau bisa jawab berarti kau ada pengetahuan, kalau bisa Iya, jawab Pak. berarti cukup. Jangan udah ngompol Kita nih. sejarah. Jadi maksudnya percuma kita baca ngomong sejarah tentang sama orangnya buta sejarah gitu. Bagaimana kau bilang kau bisa sejarah sedangkan kau pun penuh dengan asumsinya? Kok itu Asumsi asumsi? kemana itu data Gini Pak? loh. Sekarang begini. Kau Literatur, Pak. asumsimu aja nggak bisa kau jawab. Bentuk asumsi aja nggak bisa kau jawab. Apalagi kau yang fakta. Yang asumsi aja nggak bisa kau jawab. Enggak dengar ya. Saya belajar Enggak, sejarah masa dengar, sesuatu masa yang dengar. betul-betul Jawab. peristiwa itu terjadi. Jawab. Ya. Setiap Jawab. sejarah itu terikat dengan angka-angka tahun. Silakan sebut aja sebelum Masehinya berapa atau setelah masih berapa. Gampang itu ngeceknya itu. Ayo. Jawab dulu. Arya itu keturunan anak lu yang mana? Udah itu dulu aja. Lebih Apa? spesifik lagi ayo. Kok apa? Tadi pertanyaan udah 3 kali masa nggak ada yang dengar? Enggak dengar kalian terlalu bisik gitu. Yang nggak ada tahunnya itu kisah tentang sang Kuryang Sakti itu nggak ada karena itu dongeng. Enggak. Pertanyaan saya sekarang. Bangsa Arya itu adalah keturunan dari anak Nuh yang mana? Yang keberapa dan siapa namanya?
Iya, namanya aja nggak usah keberapa. Namanya aja, kalau yang berapa bisa ngarang dia, karena cuma 3 anaknya. Iya. Dia bisa nebak Coba. namanya siapa. 1. Saya nggak bisa. Ini tuh saya nggak pernah belajar Tiga. tentang bangsa Arya, bangsa Kenapa apa. nggak Saya nggak bisa? belajar itu. Saya belajar sejarah tentang. Saya bantu lah, saya bantu. Nggak usah aku bilang begitu. Dengar, Yakub itu dengar, punya ya. istri 4. Gini, Yakub punya istri 4. Yang slave itu 2, Zilfa sama Bilhah. Zilfa itu punya anak Gad dan Asher. Nah, Bilhah itu Dan dan Nafita. Nah, kemudian istri resminya itu yang bukannya dari slave itu Lia, punya anak 7, Ruben, Simon, Levi, Yehuda, Isakar, Zebulon, dan Dina. Kemudian yang istri dari Rahel namanya Rachel, Yusuf, Benyamin. Ini kita berbicara tadi Ibrani. Ya, kau kan membaca. Kau kan membaca itu. Kebetulan Iya, kau kan makanya punya handphone. justru Kan penting gitu. Kau kan membaca, membaca karena itu. ini adalah satu informasi Nggak, sekarang begini aja, yang begini aja. menjadikan Kita kembali ke sebuah perdebatan sejarah yang ada tentang- nanti ada datanya. Jadi data itu penting, bukan asumsi. Asumsi sih boleh liar. Nggak, pertanyaannya Bisa kembali ke dibilang sejarah lah fakta. Pak. Bapak nggak bisa ditanya Enggak, juga nggak bisa. pertanyaan ini nggak soal fakta sejarah, tapi literasinya aja dia nggak ada gitu loh. Di mana-mana literasi dulu baru bisa kita faktakan literasi tersebut. Sekarang ya literasi aja nggak ada, bilang itu fakta. Oke, sekarang begini. Ada nggak sejarahnya? Begitu. Tanya dulu, jawab dulu pertanyaan saya. Saya nggak, begini, jangan begitu. ibarat kalian aja bertanya data ini Enggak. ngerocos. Udah kau jawab belum? Sudah kau jawab pertanyaan saya? Sudah kau Apa? jawab belum? Lah apa lagi nanya? Bagudung. Udah. Siapa anaknya Nabi Nuh? Keturunan Arya itu. 1, 2, 3 kau. Nah, googling dulu kan. Logika pendek aja Bang Glenn. Iya, sejarah juga bingung juga. Pak Loris. Kita harus bongkar dulu logika falasinya dia. Nah, apa sekarang ini kan? Ini kan kau melakukan tentang kamu kan menjual jawab belum? agamamu di sini kan itu. Loh, saya nggak menjual, saya meluruskan orang-orang di bawah ini supaya tahu sejarah. Bukan menjual, saya nggak Betul. perlu jual. Aku kan meluruskan. Sekarang begini, ada nggak nama Allahmu dalam bahasa Ibrani yang dipakai oleh Musa? Apa? Ada nggak nama yang kamu sembah itu? Nama yang kamu sembah, sesembahan bangsa Arab itu di dalam bahasa Ibrani yang dipakai oleh Musa gitu. Yang dipakai oleh Musa, cuman Pak? Mau Di pertanyaan Al-Quran ada ya Allah lah. Tuhannya Musa di Al-Quran. Pertanyaanmu aja nggak jelas. Oh, Apa berarti pertanyaan? ini pelan-pelan ya. Pelan-pelan saya bilang ya. Ada nggak? Mengarang pertanyaan. Ada nggak Allahmu itu menjawab. dikenal oleh Musa? Dikenal ada ayat Al-Quran banyak itu. Inani Anowa itu. Itu kan diskusi. penulis Al-Quran yang buat itu. Alah, terus menurutmu yang mana? Kita kan Di Al-Quran, cemana? dalam bahasa Ibrani ada nggak gitu? Kitab Al-Quran berbahasa Arab karena berbahasa kaumnya saat itu, begitu. Maka dari itu kita yang di luar Yang Arab saya tanya, harus belajar bahasa yang Arab. saya tanya, Bukan ada nggak tadi ngarang-ngarang di dalam bahasa sesuatu, Ibrani kata Allah? Ibrani ternyata nggak tahu bagaimana melacak sekarang saya daripada tanya dulu sejarah gitu. itu sendiri. Enggak, sekarang saya tanya dulu. Ini ranahnya Ini kan nanti tentang antropologi sesembahan. bahasa itu. Antum harus belajar antropologi bahasa agar tidak juga sesat jauh begitu. Sekarang begini, kau kan orang Indonesia kan? Bukan. Ketika kau bersaksi, nama Tuhan siapa yang kau sebut? Mana? Coba ulang lagi. Ketika kau bersaksi, nama Tuhan siapa yang kau sebut? Tuhan siapa yang kau sebut? Ya, Seperti Tuhan- begini, enggak Tuhan dalam para bahasa nabi apapun. lah. Ada orang dengar. Ada orang Barat, dia Dengar, berbahasa dengar. Rusia, ya atau berbahasa Inggris lah ya. Dia bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan tetap bahasa Allah itu tetap ada. Ya adalah kan in Arabik cemana?
Kalau syahadatnya Tapi berbahasa Inggris tuh, bersaksinya, berbahasa baru ditranslatekan mau Saya ini backgroundnya bahasa Inggris, ngomongnya bahasa Indonesia, tetap bersaksi pakai bahasa Arab yang Nah, ada dalam itu. Al-Quran. Oke lah, bahasa Arab Allah apa? Bahasa Inggris Allah apa? Bahasa Inggris Allah apa? Allah. Allah. Bahasa Ibrani itu Allah apa? bukan, Allah itu bukan bahasa Inggris, itu bahasa Padang. Artinya alat ala lalo, ala makan. Bahasa Ibrani Allah itu apa? Allah itu apa? Allah. Ada nggak di dalam bahasa Ibrani Allah? Sejak kapan nama proper name bisa diterjemahkan? Aku tanya sama kau. Sejak kapan? Itu Sejak bukan- kapan proper name bisa diterjemahkan? Hah? Emang kalau namamu Loris ke bahasa Inggris jadi Longor? Iya. Aku tanya sama kau lah. Bahasa baru. Sejak kapan? Oke. Sejak kapan Makanya aku bahasa? bilang, ada nggak gitu? Bukan, Ada nggak kok gitu? makanya. Sejak kapan namanya proper name bisa diterjemahkan? Ya bisa. Kata siapa? Wah, cuman Bahasa dengan contohnya ya. Coba. Bahasa Yesus itu dari bahasa Yunani. Bahasa Yunani apa? Yesus. Leseus, Iosaus, tolol. Yoko Iosos. Lesos. Lesos. Sejak kapan? Itu Isous. Bahasa aslinya Isous. Lesos. Bujang Hiram ini dibilangin batu udah gak ada ilmunya ya. LS. Oh, LS sih. Lesos. LESOUS. Lexus. Lexus ya. Ya, lagi merek sepatu itu. Astagfirullahaladzim. Enggak, coba gini aja Pak. Nggak, dia nggak ada Bapak bilang data, dia nggak ada Yahweh data. adalah Yesus, betul nggak itu Pak? Jangan ada data. Ini aja nih. Kau baca ini apa ini? Ini L kau bilang. Makanya kau jangan nyontek kalau gak punya ilmu. Ini I, tolol. Ini apa Ini ini? tulisan Ini- I, enggak, ini I, bukan L, ya I, I. Mana itu? Mana? Kau ngerti nggak? Mana? Coba dulu di dalam kurung itu apa? Di dalam kurung itu apa? Di I. dalam kurung itu apa? I. Huruf Sejak kapan kapital L kayak begitu tolol? Kok ketawa kok bodoh? capital letter itu panjang bengkok, itu capital letter. L itu kapital letternya gimana? Ini kan ini nama orang ditulis huruf besar kapital. Ini I, ya, bukan L. Makanya kau nyontek nggak punya ilmu. Bang jangan terlalu banyak diajarin bang, ntar jadi pinter dia. Untung aja saya cuma satu handphone. Kau aksen aja nggak ngerti cemana I sama L nggak bisa Itu udah membedakan cemana. kubukakan. Oh ini tuh udah kubukakan datanya. Untung aja cuma satu handphone. Untung aja otak Enggak, sekarang yang saya tanya, ya kan, ada nggak dalam bahasa Ibrani itu Allah? Bahasa Ibrani. Dicari dia. Pertanyaan saya, kapan? Lari, aku cuma bertanya sekali itu aja, aku udah lari kemana-mana. Kok udah dari tadi aku bertanya terus. Sekarang gini, Udah dari tadi aku bertanya terus. sejak kapan proper name diterjemahkan? Sejak kapan? Udah dari Sejak tadi aku kapan? bertanya terus. Itu jawab itu. Terus kenapa diterjemahkan bahasa Arab ya kata Allah itu? Itu kan kata Allah itu kan bahasa Latin, itu kan terjemahan itu dari Arab. Bagaimana sih maksudnya? Maksudnya gimana? Ulang lagi bang. ALLH itu Allah. Arab itu original text bang, cemana bang kok? Itu kan terjemahan bahasa sih? Latin itu. Itu huruf Latin, kan bukan huruf Translate-nya Arab itu. maksudnya, translate-nya. Artinya gitu maksudnya. Iya. Kok translate dipermasalahkan cemana sih? Loh, ini kan dibilang dia perubahan nama loh. Kan alif lam lam ha, itu kan alif lam lam ha dibandingnya Allah bang. Kalau translate-nya ya Kan dibilang dia kan nama. Beda. Ya in Arabiknya ya Allah bang, itu translate-nya Al-Quran doang. itu, Al-Quran turun itu bukan berbentuk tulisan, tapi suara. Kalau dibilang Allah ya begitu. Nah, Itu kan ketika ilusi disepakati kata-kata itu. tulisannya, Itu bahasa baru doktrin tulisan kalian itu itu. berkembang, kemudian dipelihara tulisan itu. Itu bahasa doktrin. Satu huruf pun nggak Bahasa boleh kata-kata hilang, semua itu. begitu. Kok bahasa doktrin sih? Jadi dikatakan Sebab kau nggak hidup di zaman itu. Kau nggak hidup di zaman waktu itu. Loris, kau mabuk pagi-pagi. Bukan.
Ibaratnya Nggak bukan nyambung bahasa kalau itu. apa, ibarat hafalan dihafal gitu. 23 tahun katanya dihafal. Coba dulu. Maksudnya? Maksudmu bahasa dokter gimana sih? Gak paham aku bahasa dokter itu gimana. Bahasa bapak yang apa tadi? Yang ini siapa nih? Sam apa ini? Nah, maksudnya bahasa Sam dokter itu Kalim bahasa nih. seperti apa? Sam Kalim nih. Nah, aduh bahasa dokter itu sih, Katanya bahasa dokter Al-Quran gimana sih? ibaratnya apa itu berupa ibaratnya apa cuma lisan hafalan ini. Suara. Itu kan cuma tulisan si penulis yang nggak hidup di zaman itu gitu loh. Ada Kata nggak siapa? tulisan? Kata siapa? Terus Sahabat itu. enggak juga yang dikatakan itu hafalan. Dia turunnya hafalan itu ditulis siapa? Siapa penulisnya? Zaid bin Sabit. Said bin Sabit. Hah? Zaid bin Sahabat Sabit. Nabi. Sahabat Nabi. Zaid bin Sabit. Iya. Said bin Sabit. Kau tahu tahun berapa Zaid bin Sabit itu lahir? Lahir. Dia lahir tahun 611 Masehi. Ah, Umur berapa dia menulis? umur berapa dia menulis? Maksudnya cuman sih? Ya abad ke-6 bang. Abad ke-6. Zaid bin Sabit itu lahir, pertama kali dia lahir itu tahun 611 Masehi. Terus? Tapi sejaman dengan Nabi bang. Sejaman itu. Sejaman. Dia disebut sahabat Nabi. Iya, satu tapi zaman dia dengan belum Nabi tahu Muhammad. apa-apa, bayi lagi, masih bayi. Padahal Muhammad mengklaim Nabi itu tahun 610 Masehi. Ya kan Al-Quran Umur itu. 40 tahun. Itu sejarah yang salah itu. Yang benar, Zaid bin Sabit cuma beberapa tahun aja beda dengan Rasul, lebih muda. Kata siapa beberapa Itu tahun? setiap Rasulullah menginformasikan ada wahyu yang turun, dia katakan pada bin Sabit tadi,